Ke-99 guruku memohon padaku turun gunung untuk melindungi para senior perempuanku. Itu karena bakat kultivasiku yang luar biasa. Hanya dalam 5 tahun, aku telah menguras semua ingatan seumur hidup mereka. Sekarang aku turun gunung dengan semua keahlianku. Aku pasti akan membalas dendam darah 5 tahun lalu. Gunung Kunlun. Sebuah lembah misterius. Ada 99 manusia terkuat yang menakutkan. Karena satu keheningan. Mereka menjaga tempat ini seumur hidup. Tapi mereka diganggu oleh seorang pemuda. Cepat pergi. Kami tidak punya apa-apa lagi untuk mengajarimu. Ke-10 senior perempuanmu sudah selesai berlatih. Tolonglah. Pergilah mengganggu mereka. Aku hanya ingin menjadi pria tampan dengan tenang. Ini kartu bankku. Kamu bisa menarik uang di bank manapun di dunia. Keluarga Rothschild, Citibank, keluarga Morgan. Semuanya milikku. Ini sebagai kompensasi untukmu. Pergilah sekarang. Ini dekret Kaisar Naga. Ingatlah. Penguasa negara naga adalah kakak senior Anda. Jika ada masalah, cari dia. Ini Yerusalem Barat. Token 300.000 tentara gereja. Pertahankan tahun itu. Mereka adalah doanya. Jika kamu punya waktu, pergi ke barat. Biarkan paus memijat dan mencuci kakimu. Ini adalah rahasia tusuk 13 gerbang hantu. Tusuk 13 gerbang hantu muncul kembali di dunia. Akan ada banyak orang yang datang untuk menyembahmu. Uang Baokuan juga akan kuberikan padamu. Ini jilid bawah. Teliti sendiri. Semua penyakit sulit di dunia dapat disembuhkan. Ini resep kosmetik. Juga berbagai resep kecantikan dan perawatan kulit. Semuanya ada di sini. Ini bisa membuatmu menjadi teman wanita. Ini adalah resep berbagai racun dan penawarnya. Kuberi padamu. Chu Feng, ingatlah, ketika turun gunung, kamu harus melakukan apapun yang kamu inginkan. Lakukan sesuka hatimu. Aku mengerti. Lakukan sesuka hatiku. Ye Chu Feng mengenang dengan keras. 5 tahun lalu, sekelompok orang tak tahu malu menyerbu rumahnya. Di pesta kelulusannya di universitas, mereka membunuh siapapun yang mereka lihat. Orang tua Ye Chu Feng tertangkap basah dan meninggal dengan mengenaskan saat melindunginya untuk pergi. Dia melarikan diri terus-menerus. Sayangnya, dia tertangkap. Dia hampir mati di tangan para pembunuh itu. Akhirnya, senior ke-6 perempuanlah yang menyelamatkannya. Membawanya kembali ke Gunung Kunlun. Tak disangka. Ye Chu Feng ternyata adalah bakat kultivasi yang langka ditemui dalam 1000 tahun. Hanya dalam 5 tahun, dia telah menguasai semua kemampuan dari 99 orang kuat terkemuka. Ke-99 guru Ye Chu Feng menjadi gila. Selama 5 tahun terakhir, hal yang paling mereka sesali adalah menerima Ye Chu Feng sebagai murid. Karena bakat kultivasi orang ini benar-benar terlalu luar biasa. Tidak hanya seni bela diri, seni pengobatan, seni perang, seni pedang, teknik gerakan, seni musik. Semua telah mencapai puncak. Saat ini, di kedalaman Gunung Kunlun, 99 ahli kuat mengeluarkan tawa yang lebih gembira daripada tahun baru Imlek. Ye Chu Feng kembali ke villa rumahnya dan tertegun sejenak. Karena dia melihat 3 batu nisan berdiri rapi di sana. Dan nama pembuat nisan itu adalah You Ruoyu. Ayah You Ruoyu dan ayah Ye Chu Feng adalah saudara angkat. Sejak kecil, mereka sudah dijodohkan. Jika tidak ada yang aneh, mereka berencana menikah setelah lulus. Sayangnya, keluarga hancur berantakan dalam sekejap. Semuanya lenyap. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Suara seorang gadis gemetar. Ye Chu Feng? Chu Feng Gege, apakah itu kamu? Kamu kembali, kamu kembali. Ye Chu Feng merasa geli di sekujur tubuhnya. Dia menoleh ke belakang. Chu Feng Gege, benarkah itu kamu? Saat gadis itu melihat Ye Chu Feng, dia langsung menangis terseduh-seduh. Dia memeluk Ye Chu Feng dan menangis sejadi-jadinya. Hati Ye Chu Feng yang sekuat batu kini meleleh. Dia menepuk punggung You Ruoyu dengan lembut dan berkata dengan sulit, Ruoyu, terima kasih sudah mengurus pemakaman orang tuaku. Tiba-tiba, ekspresi You Ruoyu berubah. Seolah-olah dia teringat sesuatu yang mengerikan. Dia mendorong Ye Chu Feng dengan keras dan berteriak ketakutan. Pergi, cepat pergi. Untuk apa kamu kembali? Jika kamu tidak mati, hiduplah dengan baik. Keluar dari kota Jiangnan. Cepat pergi. Pertunangan kita sampai di sini. Dia naik mobil dan pergi dengan cepat. Ye Chu Feng baru mengejar beberapa langkah. Dia mendengar 2 wanita paruhbaya berbicara di persimpangan jalan beberapa puluh meter jauhnya. Ah, gadis yang begitu baik. Keluarganya sudah meninggal 5 tahun lalu. Tidak ada keturunan. Dia masih datang untuk berziarah setiap minggu. Siapa bilang tidak? Gadis seperti ini, siapapun yang menikahinya akan sangat beruntung. Sayangnya dia akan menikah dengan Tuan Zhao. Nyonya, apakah Anda mengenal gadis barusan? Ye Chu Feng maju dan bertanya. Salah satu wanita mengangguk, tentu saja aku mengenalnya. You Ruoyu, gadis yang setia. Sayangnya, dia akan menikah dengan salah satu pewaris keluarga Zhao. Keluarga Zhao yang mana? Ye Chu Feng bertanya dengan bingung. Tentu saja keluarga Zhao, keluarga bangsawan terkemuka di kota Jiangnan. Siapa lagi kalau bukan mereka? Wanita paruh baya itu menjawab.
Keluarga Zhao. Tatapan Ye Chufeng menjadi dingin. Setelah orang tuanya dan kakak laki-lakinya dibunuh, orang-orang yang memburunya termasuk anggota keluarga Zhao. Zhao tuan kedua keluarga Zhao, ada di antara mereka. Dia tidak akan pernah melupakan wajah itu. Ye Chufeng tahu bahwa kematian orang tuanya pasti ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Dia kembali kali ini hanya untuk membalas dendam orang tuanya. Tanpa diduga, bahkan tunangannya, You Ruoyu, akan direbut oleh keluarga Zhao. Bagus sekali. Dendam lama dan baru akan dihitung bersama. Keesokan paginya, seluruh kota Jiangnan diselimuti suasana meriah. Di depan pintu masuk hotel bintang 5 di pusat kota, mobil-mobil mewah berdatangan tanpa henti. Hari ini adalah hari pertunangan Zhao Tai dan You Ruoyu. Pukul 12 siang, para tamu sudah hadir. Sekelompok petinggi keluarga Zhao. Kecuali patriark tua, hampir semuanya hadir. Wajah keluarga Zhao tidak begitu ceria. Bagaimanapun, keluarga You adalah keluarga kecil di industri hiburan tingkat 18. Mereka sama sekali tidak pantas untuk keluarga Zhao. Tetapi karena Zhao Tai menyukai You Ruoyu, mereka membiarkannya saja. Semua orang kaya dan berkuasa di kota Jiangnan hadir, memberi selamat kepada keluarga Zhao. Suasana di tempat itu meriah. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh yang keras. Sebuah peti mati yang gelap gulita terbang langsung ke lobi hotel dan membentur tanah dengan keras. Para tamu terkejut melihatnya. Menarik napas dingin. Keluarga Zhao sangat marah, wajah mereka gelap gulita. Saat itu, suara Ye Chufeng terdengar. Ruoyun, kau ingin membatalkan pertunangan? Aku tidak setuju, aku tidak akan mengampunimu. Siapa yang bisa merebutnya? Ye Chufeng, kau bajingan, kau belum mati? Tangkap dia, tangkap dia. Zhao Erchen mengerutkan kening, lalu berteriak. Sekelompok preman yang dibesarkan oleh keluarga Zhao, mendengar suara Zhao Erchen, langsung menyerbu keluar. Dia mengelak dari serangan preman keluarga Zhao dan membuangnya. Tangan Zhao Tai yang memegang You Ruoyun terpotong olehnya. Dia menjerit kesakitan dan berlutut di tanah. Wajahnya pucat pasi. Zhao Erchen meraung marah, cepat panggil ambulans. Tidak perlu ambulans. Peti mati ini disiapkan untuk keluarga Zhao. Suara dingin Ye Chufeng terdengar. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju kerumunan keluarga Zhao, seolah tidak ada orang lain. Para preman yang menyerang dihentikan oleh Ye Chufeng dengan satu tendangan, dan mereka tidak bisa bangun lagi. Dengan keangkuhan luar biasa, Zhao Erchen merasa dingin di hatinya. Melihat Ye Chufeng datang dengan niat buruk. Dia tahu ini buruk. Instruktur Jenderal Shen, terserah Anda. Zhao Erchen menatap pria di sampingnya. Shen Ao, kepala instruktur 100.000 pasukan terlarang Raja Jiangnan. Tenang, serahkan padaku. Shen Ao mengangguk dengan dingin. Nak, ini tempat apa? Beraninya kau membuat ulah di sini? Segera pergi, pergi. Shen Ao berkata dengan dingin, ini tidak ada urusanmu. Hari ini aku hanya akan membunuh orang dari keluarga Zhao. Ye Chufeng melirik Shen Ao. Keluarga Zhao adalah keluarga terhormat, punya hubungan dengan Raja Jiangnan. Kau yakin ingin menyerang keluarga Zhao? Jika kau pergi sekarang, aku bisa pura-pura kejadian ini tidak pernah terjadi. Shen Ao berkata dengan angkuh, tidak pernah terjadi. Tidak mungkin, dia memotong tangan anakku, dia harus membayar dengan nyawanya. Suara Zhao Erchen terdengar serak. Alis Shen Ao berkerut, sedikit tidak berdaya. Kekuatan Ye Chufeng jelas luar biasa. Dia mungkin juga seorang petarung. Kau menyuruh seorang petarung untuk membayar dengan nyawa? Untuk menebus satu tangan anakmu? Itu tidak mungkin. Tapi, Shen Ao tidak bisa menyelesaikan kalimat itu, dia hanya bisa berkata dengan enggan, pergilah. Atau tetaplah, kau pikirkan sendiri. Ye Chufeng bahkan tidak melihat Shen Ao. Dia berkata sambil berjalan, mereka yang menghalangiku, mati. Dia berjalan menuju Zhao Erchen. Sombong, Shen Ao mencibir. Dia melayang tinggi seperti pahlawan. Dia datang ke depan Ye Chufeng dan melemparkan pukulan ke arah wajahnya. Ye Chufeng hanya mengulurkan satu tangan dan menampar puncak kepala Shen Ao. Shen Ao gemetar sekujur tubuhnya. Tubuhnya kaku seketika, dan dia jatuh tegak. Sebelum mati, Ling mengeluarkan 4 kata. Penari tingkat surga, penari tingkat surga. Untuk sesaat, seluruh lobi hotel dipenuhi dengan suara terkesiap. Kekuatan penari dibagi menjadi 4 tingkatan. Surga, bumi, Xuan, dan Huang. Tingkat surga adalah yang tertinggi, dan tingkat Huang adalah yang terendah. Di atas penari tingkat surga, masih ada 5 Grandmaster. Tidak ada 5 Grandmaster di seluruh Jiangnan. Tidak perlu dipertimbangkan. Ada 3 penari tingkat surga di Jiangnan. Di antara ketiganya, 2 adalah pelindung di samping Raja Jiangnan. Yang lainnya adalah bawahan dari wanita menakutkan itu. Tentu saja, wanita itu sangat menakutkan, bahkan Raja Jiangnan tidak mau memprovokasinya. Namun, dalam keadaan normal, dia tidak akan ikut campur dalam urusan antar keluarga.
Ye Chufeng yang ada di depannya ternyata adalah penari tingkat surga. Bagaimana mungkin? Kamu adalah penari tingkat surga? Tidak mungkin. Baru 5 tahun. Setelah kamu kembali berlatih seni bela diri, pasti tidak mungkin. Menjadi penari tingkat surga. Itu palsu, semuanya palsu. Zhao Erchen panik. 4 kata penari tingkat surga seperti palu godam yang menghantam dadanya. Zhao Erchen langsung mencabut pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke kepala Ye Chufeng. Mengancam, hahaha, tidak menyangka, kan? Aku punya pistol. Tidak peduli seberapa tinggi seni bela dirimu, kamu takut pada parang. Ye Chufeng, aku perintahkan kamu berlutut, seluruh tempat menjadi hening. Semua tamu berhamburan menghindar, takut terluka. Ye Chufeng berjalan selangkah demi selangkah, mengabaikan pistol Zhao Erchen. Zhao Erchen merasa ngeri, matanya hampir melotot keluar. Keringat dingin mengalir di dahinya. Dia dengan gemetar berkata, "Nak, apakah kamu punya masalah di kepala? Aku punya pistol di tangan, jadi apa? Tembak saja." Ye Chufeng mencibir, melangkah lebih jauh. "Dan aku akan menembak." Zhao Erchen langsung membuka pengaman dan berkata dengan dingin, "Jangan paksa aku. Hari ini adalah pertunangan putraku. Aku tidak ingin membunuh." "Ayah, bunuh dia. Bunuh dia untukku." Dia mematahkan satu lenganku. Xiao Tai meraung dengan gila. Matanya dipenuhi urat darah. Ketakutan dan kemarahan di hatiku melonjak tak terkendali. Dan semua ini. Ye Chufeng seolah tak mendengar. Ia terus melangkah menuju Zhao Erchen, seperti binatang buas. Zhao Erchen panik. Apa anak ini benar-benar gila? Dia tidak takut senjata. Bahkan penari tingkat surga pun, pada jarak sedekat ini, tidak mungkin tidak takut peluru. Sudut bibir Ye Chufeng sedikit meringis. Dia hanya ingin membuat Zhao Erchen semakin takut, membuatnya merasakan ketakutan itu. Dengan suara sepatu kulit menginjak lantai. Ye Chufeng maju beberapa langkah lagi, kurang dari 5 meter dari Zhao Erchen. "Kau cari mati sendiri." "Mati kau?" Zhao Erchen langsung menarik pelatuknya. Bang, terdengar suara tembakan, peluru melesat. Langsung menuju kepala Ye Chufeng. Namun, pemandangan mengejutkan terjadi. Ye Chufeng mengangkat tangannya. Seolah menangkap serangga, ia menangkap peluru itu begitu saja dan membuangnya ke samping. Zhao Erchen terpaku ketakutan, para penonton pun terbelalak tak percaya. Ya Tuhan, ini syuting film? Efek spesial? Pasti efek spesial. Semua orang kaya raya tercengang. Bahkan dengan pengetahuan mereka. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini. Zhao Erchen menembak lagi, menarik pelatuknya. Namun detik berikutnya, sebelum Zhao Erchen menarik pelatuknya, Ye Chufeng sudah muncul di depannya. Satu jari menyumbat laras senjata. Terdengar suara gemertak. Pistol di tangan Zhao Erchen langsung hancur menjadi puluhan bagian. Berhamburan di lantai. Satu jari saja bisa membongkar senjata. Zhao Erchen ketakutan sampai lemas, jatuh terduduk di tanah, mendongak dengan ngeri. Melihat Ye Chufeng yang berdiri di sana. "Kau manusia atau hantu? Menurutmu?" Ye Chufeng tersenyum tipis. Zhao Erchen akhirnya merasakan ketakutan. Ia dikejar oleh Zhao Erchen. Nyaris kehilangan nyawa. Beruntung kakak Keena menyelamatkannya. Jika tidak, Ye Chufeng tidak akan ada di sini hari ini. "Katakan, siapa yang menyuruhmu mengejarku?" Ye Chufeng menatap dingin Zhao Erchen. Ia bersumpah akan menemukan pelaku sebenarnya. Ia tahu, orang-orang yang menyerbu keluarga Ye saat itu. Bukan dari keluarga Zhao. Orang-orang itu adalah pembudidaya tingkat surga ke atas. Aku tidak tahu. Jauh di lubuk mata Zhao Erchen terlihat kepanikan. Dia pasti tahu, tapi Zhao Erchen tidak berani mengatakannya. Tatapan Ye Chufeng menjadi gelap. Keluarga Zhao adalah keluarga terkemuka di Jiangnan, berumur ratusan tahun. Bahkan Zhao Erchen pun tidak berani bicara. Mungkin latar belakangnya sangat kuat. Kalau tidak mau bicara, kau mati saja. Ye Chufeng tidak punya waktu untuk basa-basi. Jika dia kembali, dia pasti akan menemukan pembunuh sebenarnya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua menghentikan Ye Chufeng. "Ada apa?" Ye Chufeng berbalik. Dia memandang lelaki tua di depannya, "Tang Zhuang. Saya Tang Jing, kepala keluarga Tang di Jiangnan. Saya datang mewakili Raja Jiangnan. Anak muda, di acara seperti ini, kamu ingin membunuh orang begitu saja? Apakah kamu tidak menghormati Raja Jiangnan?" Tang Jing berkata dengan dingin. "Apapun Raja Jiangnan. Bahkan jika dia datang sendiri, jika aku ingin membunuh seseorang, apakah itu urusannya?" Ye Chufeng tertawa. Suara cemoohan yang meremehkan terdengar. Semua orang merasa kulit kepala mereka geli. Ini adalah Raja Jiangnan. Seluruh Jiangnan berada di bawah yurisdiksinya, dengan 100.000 pasukan penjaga. Ini bukan lelucon. Apakah Ye Chufeng gila? Apa yang kamu katakan? Tang Jing tercengang. Semua orang tampak kaget dan terkejut. Ye Chufeng, tahukah kamu apa yang kamu katakan? Ini Jiangnan. Raja Jiangnan adalah segalanya. Karena kamu ada di Jiangnan,
Kamu harus mematuhi aturan Raja Jiangnan. Aku bilang, bahkan jika Raja Jiangnan datang, itu bukan urusannya. Pergi. Ye Chufeng langsung menyerang, menampar udara dengan telapak tangan. Tang Jing terlempar seperti anjing mati, tergeletak di tanah tak bergerak. Hahaha. Beraninya kamu begitu berani? Kamu bahkan tidak menghormati Raja Jiangnan? Anak muda? Di wilayah Jiangnan ini, jika kamu seekor naga, kamu harus patuh. Jika kamu seekor harimau, kamu harus tunduk. Sebuah suara yang sangat mengancam datang. Segera, seorang pria berjubah perang. Dengan aura naga dan harimau melangkah ke lobi hotel. Saudara harimau hitam. Zhao Erchen melihat orang ini dan sangat gembira. Ketakutan di hatinya. Hilang. 3.000 harimau hitam, Panglima tertinggi Zhang Heihu, kenapa dia ada di sini? Para taipan kaya di tempat kejadian terkejut melihat orang ini. Raja Jiangnan memiliki 100.000 pasukan elit. Ada total 30 panglima tertinggi. Zhang Heihu adalah salah satunya. Dia memiliki kekuatan luar biasa. Dia memiliki semua jenis kekayaan. Di seluruh Jiangnan. Tidak ada yang berani memprovokasi orang ini. Zhao Erchen dan Zhang Heihu adalah saudara angkat. Saudaraku, jangan khawatir. Masalah ini, aku yang urus. Zhang Heihu menunduk hormat. Dengan aura yang mengancam, 3.000 harimau hitam menyerbu ke lobi hotel. Mengaum seperti harimau, berbaris seperti naga. Aura pembunuh yang mengerikan membuat wajah semua orang di tempat itu pucat. Raja Jiangnan akan mengurus masalah ini? Suara Ye Chufeng dingin saat dia menatap Zhang Heihu. Hahaha. Zhang Heihu tertawa terbahak-bahak, bergema di lobi hotel, suaranya penuh ejekan. Ini masalah sepele, membuat Ye Chufeng sedih, amarahnya membara. Membakar otaknya. Hahaha, Zhang Heihu tersenyum sinis. Apakah hidup manusia seperti rumput? Kau pikir ini masalah besar? Hahaha. Mendengar ini, Ye Chufeng tertawa marah. Keluarganya yang ia sayangi. Di mata para penguasa ini, begitu tidak berarti. Jika demikian, maka kalian kaum berkuasa hari ini akan ikut menemani orang tua dan kakakku. Melompatlah, badut. Tangkap, Zhang Heihu berkata dingin. Seketika, 10 pengawal harimau hitam bergerak mendekati Ye Chufeng. Sementara 2.900 orang lainnya tidak bergerak. Menghadapi satu Ye Chufeng, 10 pengawal harimau hitam sudah lebih dari cukup. Ketahuilah, 10 pengawal harimau hitam semuanya adalah pendekar tingkat kuning. Pendekar tingkat kuning, meskipun kekuatannya paling rendah. Tetaplah seorang pendekar. Ye Chufeng bergerak seperti badai, menyerang seketika. 10 pengawal harimau hitam bahkan belum mendekatinya, mereka sudah terpental jatuh ke tanah, kehilangan zirah mereka. Zhang Heihu mengerutkan kening. Melihat ini, Zhao Erchen tahu ada yang tidak beres. Cepat laporkan, saudara harimau hitam, izinkan saya mengingatkanmu. Kepala pelatih Shenao terbunuh olehnya dengan satu tamparan. Tadi, dia juga menangkap peluru dari senapanku dengan tangan kosong. Apa? Zhang Heihu sangat terkejut, tidak percaya. Shenao adalah pendekar tingkat bumi, komandan tertinggi dari 100.000 pasukan elit, terbunuh dengan satu tamparan oleh Ye Chufeng. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Dia melihat ke arah yang ditunjuk Zhao Erchen, dan benar saja, melihat Shenao tergeletak di tanah. Dengan tengkorak pecah. Sialan, menangkap peluru dengan tangan kosong. Bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pendekar tingkat master di ibu kota luar? Zhang Heihu berpikir dengan ngeri. Mustahil. Berapa umurnya? 5 tahun lalu berusia 18. Sekarang baru 23 tahun. Pendekar master berusia 23 tahun? Bercanda. Tangkap dia. Mata Zhang Heihu menjadi dingin. Selama dia bukan pendekar tingkat master, 3.000 pengawal harimau hitam bisa menekannya dengan mudah. Para pengawal harimau hitam berlatih dengan disiplin. Mereka langsung membentuk formasi serangan di aula hotel. Meja-meja dan para tamu hotel terlempar keluar. Seluruh aula hotel seketika berubah menjadi medan perang. Zhang Heihu duduk dengan kokoh, memegang bendera perang, memerintahkan 3.000 pengawal harimau hitam untuk bertempur. Aura pembunuh yang mencekam menyapu sekeliling. Hahaha. Menghadapi 3.000 pengawal harimau hitam, Ye Chufeng tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Pencuri yang duluan mencuri, akan mati duluan. Dia melangkah maju, seperti roket, menerobos kerumunan. Membuka jalan hidup dan mati, langsung muncul di depan Zhang Heihu dan mencengkeram lehernya. Dalam sekejap ia melumpuhkannya, Zhang Heihu gemetar dan benar-benar terpana. Dia juga seorang pendekar tingkat bumi. Saat ini, dia sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia dilumpuhkan oleh Ye Chufeng. Hanya mendengar perintah Ye Chufeng yang dingin, suruh orang-orangmu keluar dari hotel. Kalau tidak, kau mati. Hehe. Harimau hitam tidak pernah mundur. Zhang Heihu adalah salah satu dari 30 komandan pasukan terdekat Raja Jiangnan. Bagaimana mungkin dia terancam oleh satu kalimat Ye Chufeng? Kau yakin? Suara Ye Chufeng menjadi dingin. Zhang Heihu merasakan aura yang menakutkan. Rasa dingin dari telapak kaki merasuk ke ubun-ubun.
Tetapi meskipun begitu, dia tetap tidak percaya Ye Chufeng benar-benar berani membunuhnya. Dengan nekat berkata, "Yakin?" Krek, suara retakan terdengar. Hampir bersamaan dengan suara Zhang Heihu, pengikut harimau hitam ini. Hou Long langsung hancur berkeping-keping, jenazahnya terkulai lemas. Saudara harimau hitam. Zhao Ershen, bawahanmu, Wang Hun, hampir mati ketakutan, matanya hampir keluar. Semua taipan kaya yang hadir ketakutan dan terus mundur. Zhang Heihu. Ini Zhang Heihu, salah satu orang kepercayaan Raja Jiangnan, penguasa Jiangnan. Zhang Heihu, yang menghebohkan dan menguasai wilayah, tewas begitu saja. Hou Long dihancurkan hidup-hidup oleh Ye Chufeng, tewas tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Pengikut harimau hitam. 3.000 pengikut harimau hitam meraung marah, energi darah menjulang ke langit, suara mereka seperti guntur. Bergema di lobi hotel, mereka mengertakkan gigi dan ingin menerkam Ye Chufeng hingga mati. Siapa yang berani maju selangkah? Zhang Heihu adalah nasibmu. Suara Ye Chufeng sangat dingin. Dan matanya lebih dingin lagi. Dia menginjak kepala Zhang Heihu. Zhang Heihu tewas. Ternyata tidak ada yang berani bergerak, mundur karena satu kalimat Ye Chufeng. Keluar, Ye Chufeng berteriak, kekuatan internal yang mengerikan menyembur keluar. Para pengikut harimau hitam di barisan depan berdarah deras dari hidung dan mulut, terjatuh ke tanah. Semangat 3.000 orang. Ternyata dipadamkan oleh satu teriakan Ye Chufeng. Pasukan hancur seperti gunung yang runtuh, 3.000 pengikut harimau hitam seperti desertir. Berlari keluar dari hotel dengan panik dan menghilang dari pandangan semua orang. Ye Chufeng bagaikan dewa kematian. Menatap Zhao Ershen dan berkata, "Atas perintah siapa kau mengejarku? Siapa orang-orang yang menyerbu rumahku hari itu? Siapa mereka? Aku tidak tahu." Zhao Ershen ketakutan setengah mati, terus menggelengkan kepala. "Kalau begitu, pergilah mati." Ye Chufeng mengucapkan sepatah kata. Dengan aura kuatnya, Zhao Ershen bahkan tidak tahu siapa yang memerintahkan perburuan terhadapnya. Jadi, tentu saja dia tidak tahu. Seseorang yang tidak tahu apa-apa. Apalah gunanya hidup? Ye Chufeng menjentikan jarinya. Peluru yang barusan ditembakkan Zhao Ershen terbang keluar, menembus kepala Zhao Ershen. Masuk dari dahi dan keluar dari belakang kepala. "Ayah!" Ibu Zhao meraung marah dan histeris. Dia terus mengguncang tubuh Zhao Ershen. "Bunuh aku akan melawanimu." Ibu Zhao dipenuhi amarah dan ketakutan. Kepalanya pusing, dia menerjang ke arah Ye Chufeng. Ye Chufeng menendangnya. Mengenai dada Ibu Zhao, menendangnya hingga tewas. Anggota keluarga Zhao jatuh lemas. Menatap Ye Chufeng dengan ngeri, menunggu dewa pembunuh ini mengambil nyawa mereka. Tokoh-tokoh terkemuka dan orang-orang kaya lainnya dari kota Jiangnan yang hadir semuanya mundur. Takut terkena serangan. 1 jam lagi, aku akan mendatangi langsung gerbang keluarga Zhao. Biarkan sesepuh kalian merenung, siapa yang memerintahkan keluarga Zhao untuk memburu kami saat itu. Jika kalian tidak ingat, seluruh keluarga Zhao akan ikut terkubur. Suara Ye Chufeng terdengar. "Pergi." Kata, "pergi," terdengar seperti tsunami. Anggota keluarga Zhao yang hadir, seperti kawanan domba, berlarian keluar hotel dengan panik. Orang-orang kaya dan berkuasa lainnya juga ikut keluar dalam kekacauan itu. Di seluruh lobi hotel, hanya tersisa Ye Chufeng dan keluarga You Ruoyu yang beranggotakan 3 orang. Kakak Chufeng, saat You Ruoyu melepaskan ibunya. Ia berlari ke arah Ye Chufeng dan memeluknya. Ye Chufeng memeluknya. Sambil menepuk punggung You Ruoyu dengan lembut, tersenyum dan berkata, "Gadis bodoh, apakah kamu masih ingin membatalkan pertunangan kita?" "Tidak, aku tidak akan membatalkannya." You Ruoyu menangis terseduh-seduh. "Chufeng, anakku. Apa yang kamu alami selama bertahun-tahun ketika kamu pergi?" You Tianhao dan Li Haixia terlihat sangat terkejut. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chufeng, yang hilang selama 5 tahun. Dan mereka kira sudah mati, ternyata kembali. Ceritanya panjang. "Aku dikejar dan diburu." Ye Chufeng menceritakan secara singkat pengalamannya di Kunlun Barat. Jelaskan secara kasar. "Jadi, kamu sekarang sangat kuat?" You Tianhao tidak mengerti. Di Longguo, kekuatan adalah segalanya. Orang biasa harus mematuhi aturan. Tetapi bagi seorang seniman bela diri, aturan tidak lebih dari angin. Jika Ye Chufeng memiliki kekuatan seorang seniman bela diri kelas surga, dia tidak akan mendapat masalah meskipun membunuh Zhao Ershen dan Ibu Zhao. "Chufeng, apa kekuatanmu sekarang? Apakah kamu seorang seniman bela diri kelas surga?" You Tianhao tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Aku tidak tahu seberapa kuat Paman You. Aku juga tidak jelas bagaimana kekuatan seniman bela diri dibagi." Ye Chufeng menggelengkan kepalanya. Dia tidak bercanda. Selama 5 tahun terakhir, dia berlatih keras, hanya memikirkan balas dendam. Tingkat seniman bela diri. Dia benar-benar tidak terlalu mengerti. You Heihu memiliki kekuatan tingkat bumi tingkat tinggi. Kamu bisa meremukannya sekaligus. Setidaknya tingkat langit tingkat pemula, You Tianhao menebak. Adapun tingkat langit tingkat tinggi,
Dia tidak berani memikirkannya. Saya sarankan Anda sebaiknya meninggalkan Jiangnan. Jangan pergi ke bandara. Jangan pergi ke stasiun kereta api juga. Mobil Audi ini milikmu, ambil saja dan pergi. Pergi melalui jalan pedesaan. Jangan beritahu siapapun kemana Anda pergi. Raja Jiangnan tidak mampu Anda cari masalah. Setelah Yao Tianhao selesai berbicara, dia mengeluarkan kunci mobil dan menyerahkannya kepada Ye Chufeng. Apakah Paman Yao tahu sesuatu? Mendengar 3 kata Raja Jiangnan, wajah Ye Chufeng menjadi cerah. Dia tidak mengambil kunci mobil. Yao Tianhao mengira itu kekanak-kanakan, jelas dia punya masalah di pikirannya. Balas dendam orang tua tidak bisa ditoleransi. Ye Chufeng menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jika Paman Yao tidak memberitahuku, aku tidak akan memaksa. Setelah aku mengunjungi keluarga Zhao, aku akan mencari Raja Jiangnan sendiri untuk bertanya. Apa? Yao Tianhao terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia menghela napas panjang. Sebenarnya, setelah orang tuamu meninggal, aku mengirim seseorang untuk menyelidiki secara diam-diam kematian orang tuamu. Orang yang menyerbu rumahmu dan membunuh hari itu adalah 2 penari tingkat langit. Aku tahu itu. Ye Chufeng mengangguk. Sejak dia berlatih seni bela diri, mengingat semua yang terjadi di rumah hari itu, dia sudah bisa memprediksinya. Kalau begitu, apakah kamu tahu bahwa kedua penari tingkat langit ini sekarang adalah pelayan di samping Raja Jiangnan? Raja Jiangnan, jika dia memiliki hubungan pribadi dengan orang tuaku, bahkan jika dia adalah Raja Jiangnan, tidak ada yang bisa melindunginya. Ye Chufeng meninggalkan sepatah kata, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula keluarga Yao. Yao Tianhao menyaksikan dengan cemas. Tetapi ketika dia keluar dari pintu, di mana lagi ada bayangan Ye Chufeng? Sementara itu, di kompleks villa keluarga Zhao, jenazah Zhao Erchen dan Nyonya Zhao dibawa kembali. Ditutupi kain putih, diletakkan di aula keluarga Zhao. Keluarga Zhao sunyi menakutkan. Wajah tuan tua Zhao muram. Melihat jenazah putranya dan cucunya, matanya seperti bisa meneteskan darah. Dia kehilangan putra dan cucunya, tetapi dia tidak murka. Hanya ada keheningan tanpa akhir. Ketenangan tuan tua Zhao terlihat luar biasa. Ye Chufeng, buronan yang menghilang selama 5 tahun, telah kembali. Setelah terdiam sejenak, tuan tua Zhao akhirnya berbicara, kata-katanya dingin dan tajam. Membuat merinding. Ayah, dialah yang membunuh adikku. Seorang pria paruh baya naik. Mengertakkan gigi. Zhao Cheng, putra tertua tuan tua Zhao. Saat kakak kandung Zhao Erchen, Ye Chufeng, membunuh di hotel, dia ada di antara kerumunan. Zhang Heihu juga mati di tangannya, 3.000 harimau hitam mundur karena ketakutan olehnya. Dia adalah Grandmaster tingkat surgawi, penguasa 5 jalan. Tuan tua Zhao punya rencana licik dan kejam. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, menunduk melihat jenazah putra dan cucunya. Dia adalah putra sulung. Memberikan kekuatan, Grandmaster seni bela diri, semua orang di keluarga Zhao. Semua terkejut, tidak mungkin, Zhao Chengzong kehilangan seluruh kekuatannya. Tuan tua Zhao tidak memperhatikannya, dan berkata dengan tenang, pertempuran di ibu kota naga tahun itu. Dewa Pranegara Naga, Ye Lin Xiao, dengan satu teriakan, pasukan negara Langur mundur, disebut Grandmaster nomor 1 negara naga. Berapa usia Ye Chufeng? Dia tidak mungkin seorang Grandmaster bela diri, 23 tahun. Seorang praktisi tingkat surgawi, bahkan praktisi tingkat tinggi surgawi, ini menarik. Tuan tua Zhao tertawa kecil, wajahnya menjadi dingin dan kejam, kembali seperti dulu. Ekspresinya yang penuh badai, segera perintahkan kalian untuk menyelidiki asal-usul Ye Chufeng ini. Dan hubungi Raja Jiangnan, aku ingin menemuinya, seorang pembunuh yang membantai orang di kota Jiangnan. Raja Jiangnan tidak akan mengabaikannya, putra dan cucuku tidak bisa mati sia-sia, di mata tuan tua Zhao yang licik dan kejam. Ada kesedihan yang kabur. Ayah, tuan tua, Anda ingin bertemu Raja Jiangnan? Semua orang di keluarga Zhao terkejut. Haha. Tulang tua ini juga harus bergerak, wajah ini. Raja Jiangnan akan memberikannya kepadaku, kan? Tuan tua Zhao berdiri tegak. Setelah pensiun, dia tidak lagi mengurus urusan. Jika tuan tua bertemu Raja Jiangnan kali ini, tidak hanya masalah Ye Chufeng akan terselesaikan, tetapi juga gengsi keluarga Zhao akan naik ke tingkat lain. Saudara kedua dan juga adikku sayang, kematianmu belum tentu bukan hal baik. Kekuatan dominan telah mundur, awalnya aku tidak punya niat untuk bersaing, karena kematianmu. Ambisiku yang terpendam di dalam hati telah terbangun, keluarga Zhao kita akan mengembalikan kejayaan masa lalu. Zhao Chengzong merasa bersemangat. Berpikir sejenak, sekarang masih perlu untuk memanggil orang-orang kembali. Tuan tua pergi menemui Raja Jiangnan. Zhao Chengzong bertanggung jawab untuk menjaga keluarga Zhao, lebih dari 500 penjaga, serta berbagai macam penjaga. Pemimpin klub hiburan adalah Zhao Ya, yang telah dilatih oleh keluarga Zhao selama bertahun-tahun. Saat ini keluarga Zhao dalam kesulitan. Semuanya kembali. Zhao Chengzong melihat arloji jutaan dolar di pergelangan tangannya. Dia mengerutkan kening dan berkata,
1 jam yang dikatakan Ye Chufeng telah berlalu 59 menit. Tuan, Anda terlalu banyak berpikir. Ye Chufeng itu mengancam keluarga Zhao? Dengan tipe sampah seperti itu, berani menerobos villa keluarga Zhao? Bagaimana mungkin? Ini adalah sarang harimau dan sarang naga. Beraninya dia masuk? Jamin dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Beberapa pemimpin klub hiburan tertawa terbahak-bahak. Begitu kata-kata mereka baru saja mendarat. Terdengar teriakan dari gerbang villa keluarga Zhao. Peti mati yang mengambang di hotel itu terbang ke halaman villa keluarga Zhao seperti dewa kematian. Krak! Ratusan orang dari keluarga Zhao bergegas keluar. Ye Chufeng melangkah seperti dewa kematian, selangkah demi selangkah memasuki gerbang keluarga Zhao. Waktu 1 jam telah tiba. Apakah keluarga Zhao bisa memberiku jawaban yang sempurna? Ye Chufeng, beraninya kau datang ke keluarga Zhao? Zhao Chengzong keluar. Melihat Ye Chufeng, sudut matanya berkedut tanpa sadar. Tapi ini adalah keluarga Zhao, yang memberinya keberanian tak terbatas. Nak, beraninya kau datang ke keluarga Zhao untuk mengacau? Apa kau sudah bosan hidup? Cepat berlutut, kurang ajar, bawa peti mati untuk menyambut kedatangannya. Tahukah kau ini adalah hukuman mati? Di samping Zhao Chengzong, beberapa pemimpin rumah hiburan menyeringai. Mereka biasanya sombong dan angkuh, sama sekali tidak tahu betapa mengerikannya Ye Chufeng. Ye Chufeng mengucapkan 2 kata, lalu menendang beberapa kerikil di tanah. Kerikil itu terbang menembus udara. Menembus kepala para pemimpin rumah hiburan itu. Ada yang terbunuh, para wanita keluarga Zhao. Tergeletak lemah di tanah. Habisi mereka. Suara Zhao Chengzong dingin. Lebih dari 500 preman terlatih menarik kapak dari pinggang mereka dan menebas Ye Chufeng dengan ganas. Boom, 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 boom. Dentuman keras mengguncang bumi. 500 orang terpental. Jeritan para preman terdengar. Zhao Chengzong terkejut, karena dia menyaksikan dengan matanya sendiri para preman yang dilatih keluarga Zhao. Terbang keluar seperti anjing mati satu persatu. Saat semuanya mereda, hanya tersisa jalan berdarah. Lebih dari 500 anak buah tergeletak di tanah mengerang kesakitan. Ye Chufeng tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Dia berdiri di sana, memelototi semua orang di keluarga Zhao. Ada yang memusnahkan keluargaku yang beranggotakan 3 orang. Keluarga Zhao Anda adalah kaki tangan. Mulai dari Anda, jika Patriark Zhao tidak muncul dalam 1 menit, aku akan membunuh 1 orang. Ye Chufeng melangkah maju, seketika muncul di depan Zhao Chengzong. Dia mengangkat tangannya dan mencengkeram tenggorokannya. Yang pertama, krek. Dengan suara retakan yang jelas, leher Zhao Chengzong hancur berkeping-keping dan dia mati di tempat. Matanya melotot keluar. Kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya adalah, seandainya aku tahu. Seandainya aku tahu begini, aku seharusnya lari duluan. Di dalam hatinya, dia masih bermimpi tentang kebangkitan keluarga Zhao, tidak tahu bahwa keluarga Zhao akan segera berakhir. Saat Zhao Chengzong jatuh ke tanah, dia mendengar suara Patriark Zhao di telinganya. Orang tua yang sangat berpengaruh di Jiangnan sebelum pensiun ini. Saat ini memasuki gerbang keluarga Zhao dengan murka yang luar biasa. Dia sedang berdarah di hatinya. Dia hanya memiliki 2 putra di rumah. 1 putri telah menikah di Jingling. Sekarang kedua putranya telah meninggal berturut-turut. Cucunya, Patriark Zhao, dibunuh oleh Ye Chufeng. Keluarga Zhao benar-benar binasa. Ye Chufeng, aku akan membuatmu mati. Patriark Zhao tidak bisa menahannya lagi dan meraung gila. Lalu, serombongan besar orang berpakaian aneh bergegas masuk, sekitar 5 hingga 6.000 orang. Mereka memegang senjata di tangan mereka, mengepung seluruh keluarga Zhao dengan rapat. Anak nakal. Berani sekali membunuh bangsawan di wilayah Raja Jiangnan. Sebuah suara yang sangat dingin terdengar. Hahaha, Zhang Heilong si pecundang itu. Apakah dia mati di tanganmu? Suara wanita lain juga terdengar. Seorang pria dan seorang wanita, mengenakan pakaian aneh, berjalan ke halaman. Keduanya adalah penari tingkat tinggi kelas bumi, salah satu dari 30 komandan pasukan Raja Jiangnan. Selain itu, masih ada 1 orang berdiri di belakang. Xianting berjalan santai. Saat Ye Chufeng melihat orang ini, darahnya melonjak, dan amarah di hatinya meletus seperti gunung berapi. Wajah pria ini, dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Dia bisa mengingatnya bahkan dalam mimpi. Orang inilah yang menerobos masuk ke keluarga Ye-nya dan memukul dada kakak laki-lakinya dengan 1 telapak tangan. Setelah orang tua Ye Chufeng mendorongnya keluar jendela, mereka juga menghilang. Kematian orang tua dan kakak laki-laki saya memang terkait dengan Raja Jiangnan. Ye Chufeng mengertakkan gigi. Siapa sangka? Orang yang lolos 5 tahun lalu telah tumbuh begitu besar, penari tingkat tinggi kelas langit yang berdiri di belakang itu. Menatap Ye Chufeng dengan tenang. Hahaha, begitu mudah. Tumbuh hingga titik ini dengan kebencian. Apakah sayang untuk membunuhnya? Komandan wanita itu condong ke depan. Hong Gongfeng, kedua komandan, bunuh pencuri ini. Zhao Lao Taiye berkata dengan gila. Hong Gongfeng ini, dan 2 komandan pengawal lainnya.
Mereka semua diundang setelah bertemu Raja Jiangnan untuk membunuh Ye Chufeng. 6.000 orang. 2 penari puncak kelas bumi, seorang pelindung puncak kelas langit, untuk membunuh Ye Chufeng. Ini seperti memetik sesuatu dari kantong. Ye Chufeng selalu berada di tengah alun-alun. Kuburan ini mengubur pembunuh orang tuaku, mengubur Chen, mengubur Zhao Tai, mengubur kakek Zhao, seluruh keluarga Zhao. Juga mengubur Raja Jiangnan. Berani sekali. Wajah Hong Gongfeng menjadi serius, dan dia mengeluarkan raungan, melangkah maju. Menyerang Ye Chufeng. Bunuh! Ye Chufeng berteriak. Dia membalas pukulan Hong Gongfeng yang menyerang dengan pukulan. Suara retakan tulang yang keras terdengar. Hong Gongfeng terbang keluar sambil menjerit kesakitan. Seluruh lengannya hancur, tergeletak di tanah seperti anjing mati. Dia mengerang kesakitan. Grandmaster, Grandmaster bela diri. Hong Gongfeng menjerit tak berkesudahan, kulit kepalanya merinding. Roar! Ye Chufeng melangkah maju dan menginjak kepala Hong Gongfeng. Seorang pria dan seorang wanita, 2 komandan pengawal. Dengan gemetar ketakutan dan terkejut, dia menatap Ye Chufeng. Dia adalah seorang pengawal Raja Jiangnan. Seorang seniman bela diri tingkat puncak kelas surgawi, komandan pasukan elit dari 100.000 tentara Jinwei, tewas begitu saja. Serang semuanya, bunuh dia. 2 komandan pasukan Jinwei meraung dan memerintahkan untuk membunuh Ye Chufeng. Ye Chufeng melangkah maju. Dia datang ke depan mereka dan mengulurkan kedua tangannya, satu ke kiri dan satu ke kanan. Dia menepuk dengan keras ke bawah. Kedua orang itu tiba-tiba berdarah deras, dan helm perang di kepala mereka pecah. Tubuh mereka roboh dengan kaku. 2 komandan pasukan Jinwei tingkat puncak kelas bumi tewas di tangan Ye Chufeng hanya dengan ditepuk. 6.000 pasukan Jinwei melihat pemandangan ini dan semuanya bergerak seragam. Suara Ye Chufeng terdengar. Kalian punya istri dan anak. Jika kalian ingin mati, silakan datang. Jika tidak, pergi. Pasukan harimau dan camp naga. Kewibawaan yang meledak dari Ye Chufeng membuat 6.000 pasukan Jinwei pun tidak tahan, dan mereka melemparkan baju zirah mereka. Mereka berlarian keluar dari gerbang rumah keluarga Zhao. Para pemimpin terbunuh dengan satu tamparan, dan moral mereka hancur. Dengan sepatah kata, 6.000 pasukan Jinwei mundur. Tuan tua Zhao jatuh ke tanah, matanya hanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Apakah kematian orang tua saya terkait dengan Raja Jiangnan? Ye Chufeng bertanya dengan dingin. Hahaha, kamu ingin tahu? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu siapa pembunuhnya. Pergi tanyakan pada Raja Jiangnan. Tuan tua Zhao tiba-tiba berteriak. Dia menabrakkan kepalanya ke dinding batu yang dibawa oleh Ye Chufeng. Otaknya terciprat. Sebelum kematiannya, dia mengarahkan Ye Chufeng untuk mengalihkan semua informasi ke Raja Jiangnan. Selama Ye Chufeng berani pergi mencari Raja Jiangnan, dia pasti akan mati. Bahkan jika keluarga Zhao hancur, mereka akan menarik Ye Chufeng ke bawah. Ye Chufeng menatap semua ini dengan acuh tak acuh. Bahkan jika Tuan Tua Zhao tidak mengatakannya, dia akan pergi mencari Raja Jiangnan sendiri. Untuk mencari tahu kebenarannya. 10 menit kemudian, Ye Chufeng keluar dari rumah keluarga Zhao. Semua orang di rumah keluarga Zhao menghela napas lega. Darah dibayar dengan darah. Apa? Saat Ye Chufeng keluar dari rumah keluarga Zhao, di sebuah villa mewah di suatu tempat di Jiangnan, seorang wanita glamor mendengar berita itu. Dia sedikit terkejut. Keluarga Zhao telah dihancurkan. Pengawal merah tewas. 2 komandan pasukan Jinwei juga tewas. Saudara junior, mengapa kamu memberiku kejutan sebesar itu? Atau keterkejutan? Wanita itu mengenakan cheongsam yang memperlihatkan sosoknya yang sempurna. Lengan bajunya terkadang terbentang, terkadang mengerut. Terkadang dia menghela napas. Hah, ini sesuai dengan temperamenmu. Kepribadianmu. Dulu saat di gunung, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan kami para saudari junior. Kata wanita itu, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, membuat semua bunga malu. Dia segera memberi perintah. Oke, segera kirim seseorang untuk membersihkan medan perang untuk saudara junior saya. Masalah keluarga Zhao tidak boleh tersebar. Ini adalah pria paruhbaya di depan Anda. Dia adalah penari puncak tingkat surga ketiga di Jiangnan. Ngomong-ngomong, Tuan. Ada satu hal lagi. Penari tingkat surga ini berbicara lagi, adikmu. Dia membawa peti mati untuk menemui Raja Jiangnan hari ini. Bertepatan dengan ulang tahun ke-60 Raja Jiangnan, beberapa orang itu mungkin akan datang. Apa? Wanita itu akhirnya tidak bisa tenang. Dia sangat terkejut. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Mengatur mobil untukku adalah masalah kecil, tetapi wanita itu bergegas keluar dari aula. Dia naik Rolls-Royce yang baru saja dibeli dan langsung menuju kediaman Raja Jiangnan, berharap masih ada waktu. Tidak masalah memprovokasi Raja Jiangnan, tetapi jika beberapa orang dari negeri dongeng itu marah, itu akan sedikit merepotkan. Kediaman Raja Jiangnan terletak di pusat kota, di daerah yang paling ramai. Seluruh kediaman raja menempati area yang sangat luas. 2 atau 3 blok digabungkan tidak sebanding,
seperti istana kekaisaran. Di kota metropolitan modern yang ramai, ada gedung pencakar langit di mana-mana, tetapi jauh di dalam gedung-gedung tinggi ini ada kediaman raja bergaya Tiongkok yang membuat orang takjub akan betapa menakutkannya kekayaan Raja Jiangnan. Hari ini, seluruh kediaman Raja Jiangnan meriah, dengan lentera di mana-mana, karena hari ini adalah ulang tahun ke-60 Raja Jiangnan. Tokoh-tokoh masyarakat terkemuka dan raja-raja besar akan datang ke tempat kejadian untuk merayakan ulang tahun Raja Jiangnan. Keluarga Zhao memilih untuk bertunangan hari ini, juga untuk ikut merasakan kebahagiaan Raja Jiangnan. Tepat pada saat ini, seorang pemuda memanggul peti mati berjalan di jalanan kota metropolitan modern, memberikan kejutan visual yang sangat kuat. Orang terkaya di Kabupaten Jiangshui, Wang Fugui, mempersembahkan Guanyin Giok bernilai 8 juta. Ketua Yongsheng Motor Jiangnan mempersembahkan Rolls-Royce Phantom. Presiden Hotel Bintang 5 Jinyuan, Tuan Lin, mempersembahkan pohon berusia ribuan tahun dari danau gunung salju. Orang terkaya di Jiangnan. Semua orang hadir. Penjaga pintu memegang daftar ucapan selamat, membacakan nama satu persatu saat mereka masuk. Orang-orang yang mengguncang Jiangnan ini, berbaris dengan serius di depan kediaman Raja Jiangnan. Seperti pekerja kantoran yang membeli roti di pagi hari. Ye Chufeng mempersembahkan peti mati dan pakaian untuk Raja Jiangnan. Di depan kediaman Raja Jiangnan, suasana menjadi muram. Semua orang menoleh dengan kaget, mata mereka penuh kejutan. Semua orang terkejut. Ini adalah kediaman Raja Jiangnan. Betapa beraninya datang ke kediaman Raja untuk membuat masalah. Tangkap dia. Seorang komandan pasukan penjaga kerajaan muncul, memerintahkan ratusan tentara. Mereka menyerbu dengan rapi dan teratur, membentuk formasi pengepungan, mengelilingi Ye Chufeng. Ye Chufeng tenang dan tidak takut. Dia menggunakan peti mati sebagai senjatanya, menyerang ke segala arah. Pasukan penjaga kerajaan ini sama sekali bukan tandingan Ye Chufeng. Mereka muntah darah akibat pukulan peti mati kayu merah berkualitas tinggi, terbaring di tanah meratap. Bahkan komandan pasukan penjaga kerajaan itu ditendang terbang oleh Ye Chufeng dan tewas dengan tulang patah. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Ye Chufeng dengan kuat memasuki gerbang kediaman Raja Jiangnan dan melemparkan peti mati di tangannya ke tanah. Raja Jiangnan, keluarlah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ye Chufeng sama sekali tidak menganggap istana Raja Jiangnan sebagai masalah penting. Di tengah tatapan terkejut dan ngeri dari para tamu yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan ke istana Raja Jiangnan, Jiangdong. Para taipan kaya raya Linjing muncul satu persatu, memandang Ye Chufeng yang datang dengan terkejut. Ye Chufeng melangkah masuk ke halaman dalam selangkah demi selangkah. Raja Jiangnan, 5 tahun lalu, keluargaku yang beranggotakan 3 orang tewas. Apakah kedua pelindung di sisimu yang melakukannya? Apakah kau tidak memberiku penjelasan? Mengapa keluargaku memprovokasi masalah? Kau ingin melakukan penghancuran keluarga seperti ini? Raja Jiangnan, jika hari ini kau tidak memberiku jawaban, aku akan membuat seluruh istanamu menjadi abu. Ye Chufeng bagaikan Raja Iblis, setiap langkah yang diambilnya menjatuhkan sebuah kalimat. Tak ada yang bisa menghentikannya dimanapun dia lewat. Kekacauan yang dibuatnya akhirnya menggetarkan istana dalam. Saat ini, jauh di dalam istana Raja Jiangnan, seorang pria duduk tegak di aula, di atas tahta tertinggi. Orang ini adalah Raja Jiangnan. Aku, Lilian, memiliki mata yang tajam dan alis yang menarik. Dia tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun, aura yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir dalam dirinya. Ye Chufeng, dia benar-benar datang. Raja Jiangnan terkejut. 2 jam yang lalu, dia baru saja mendengar nama orang ini. Dia membuat kekacauan di lokasi pertunangan keluarga Zhao. 1 jam yang lalu, dia baru saja mendengar keluarga Zhao dimusnahkan, 2 pemimpin besar tewas. Seorang pelindung tewas. Sekarang Ye Chufeng berani menerobos masuk ke istana. Awalnya, dia berpikir bahwa hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-60. Setelah ulang tahun selesai, dia akan memikirkan masalah Ye Chufeng. Dia tidak menyangka Ye Chufeng datang sendiri. Sungguh berani. Paman Wang, pada ulang tahun Paman Wang yang ke-60, ada orang yang tidak tahu sopan santun datang mengganggu. Paman Wang, jangan khawatir. Selama kami ada di sini, San Houzi tidak akan bisa lepas dari genggaman Dewa Buddha. Mari kita pergi melihat bersama. Selusin anak muda berpenampilan luar biasa dengan pakaian bermerek. Tertawa terbahak-bahak. Mereka semua kembali ke rumah. 4 keluarga besar Jiangnan, Raja Jiangnan sedikit khawatir. Dia sedikit mengernyit, turun dari tahta, dan pergi keluar. Di mana Raja Jiangnan? Begitu Raja Jiangnan keluar dari aula, dia melihat seorang pria muda berjalan melewati gerbang halaman belakang dengan langkah gagah dan aura yang menakutkan. Ye Chufeng, aku di sini. Kematian keluarga Ye yang beranggotakan 3 orang. Apakah ada hubungannya denganmu? Sebelum Raja Jiangnan menjawab, seorang anak muda dari cabang ketiga keluarga Sue mencibir. Nak, kau ini siapa? Di sini kau bicara apa? Begitu kata-katanya jatuh, Ye Beichen mengangkat tangannya, memetik sehelai daun dan melemparkannya.
Daun itu terbang dan langsung mengiris tenggorokan pemuda dari keluarga Sue itu. Tiba-tiba, sekelompok anak muda menekan keheningan. Di depan mereka muncul seorang pria tua, menghalangi para pemuda terkemuka itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Anak muda, kau bahkan berani membunuh orang dari keluarga Xiao. Saat kau belajar bela diri, gurumu tidak mengajarkanmu soal aturan? Guruku tidak pernah mengajariku. Belajar bela diri hanya untuk menjadi anjing penjaga orang berkuasa." Ye Chufeng mencibir, pria tua itu terkejut. "Kau mencari mati." Dia melompat seperti harimau, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dia menyerang Ye Chufeng dengan gerakan yang cepat dan kuat. "Tunggu dulu." Raja Jiangnan baru saja mulai berbicara. Ye Chufeng melepaskan satu pukulan yang menghantam dada pria tua itu. Detak jantung Guru Han berhenti seketika. Guru Han tidak berani bernapas. Sekelompok pemuda dari keluarga Fu terkejut. Wajah mereka pucat. Para pemuda ini tidak tahu apa yang terjadi di keluarga Zhao. Lebih lagi, mereka tidak tahu bahwa dia telah membunuh seorang jenderal dan 3 komandan pengawal. Raja Jiangnan. "Apakah kematian orang tuaku dan kakak tertua mereka berhubungan denganmu? Mengapa pengawal di sisimu tidak keluar?" Ye Chufeng terus berjalan maju, menginjak mayat Guru Han. Dia berjalan menuju Raja Jiangnan. "Ye Chufeng, ini adalah kediaman Raja Jiangnan. Kau tidak bisa berulah di sini." Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar. Seorang pria tua keluar perlahan dari aula di belakang Raja Jiangnan. "Penatua," Raja Jiangnan memberi hormat sedikit. Bahkan dia menghormati orang ini. "Siapa kau?" Ye Chufeng sedikit menyeringai. "Aku Yang Tianxuan," ucap pria tua itu perlahan. Dia melangkah maju, gerakannya aneh, berdiri tepat di depan Raja Jiangnan. "Yang Tianxuan, Grandmaster Tai Chi, seluruh Jiangnan, Jiangdong, Jiangbei, Jingling, bahkan Provinsi Tenggara Longguo. Siapa yang tidak mengenalnya?" Aliran Tai Chi menggetarkan dunia, menekan Tenggara. Tampaknya ambisi Raja Jiangnan bukan hanya itu. Bekerja sama dengan keluarga yang dari aliran Tai Chi. Apakah dia ingin berekspansi keluar? Sepertinya datang kali ini tidak sia-sia. Jadi dia bersekutu dengan Grandmaster Tai Chi. Tidak heran Raja Jiangnan punya kekuatan besar. Wang Fugun, orang terkaya di Jiangshui. Ketua Yongsheng Motors, manajer Hotel Jinyuan Bintang 5, mereka tiba-tiba sadar. Semua orang mulai berbisik. Tidak disangka, Ye Chufeng bahkan tidak bergeming saat berhadapan dengan Grandmaster Tai Chi. "Pergi atau mati, anak yang berani. Seorang Grandmaster tidak boleh dihina. Hanya karena ucapanmu itu, aku bisa membunuhmu." Yang Tianxuan mengerutkan kening. Dia menginjak kakinya, dan ubin di depan pintu aula kediaman raja. Retak, ketika semua orang bereaksi, Yang Tianxuan sudah muncul di depan Ye Chufeng. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan pukulan. HMPH. Ye Chufeng tidak gentar, mengangkat tangannya untuk membalas pukulan itu. Banyak orang pucat pasi, sebuah kekuatan batin yang mengerikan muncul dengan ganas. Anginnya begitu kencang hingga pipi terasa sakit. Sepertinya Grandmaster Tai Chi itu bisa menahan satu pukulan. Semua orang tersentak kaget. Raja Jiangnan terlihat sangat terkejut, dia tidak pernah menyangka dalam mimpi terliarnya sekalipun. Pemuda yang tidak berhasil dibunuhnya 5 tahun lalu kini kembali, dengan kekuatan yang setara dengan seorang Grandmaster. Tidak heran dia berani membunuh orang seperti ini, mengabaikan aturan Jiangnan. Seorang pemuda Grandmaster. Baru 5 tahun, bagaimana mungkin? Apa yang telah dia alami dalam 5 tahun ini? Saat Raja Jiangnan terguncang, bum bum bum, Ye Chufeng dan Yang Tianxuan telah bertarung lebih dari 30 ronde. Yang Tianxuan semakin terkejut, kelopak matanya berkedut hebat. Dia pikir bisa mengalahkan Ye Chufeng dalam satu gerakan, tapi dia tidak menyangka lawannya begitu mengerikan. "Cukup sudah. Pergilah ke alam baka." Di bawah tatapan tak terhitung banyaknya orang, Ye Chufeng melangkah maju. Dia mendekati Yang Tianxuan, mengangkat tangannya, dan menghantamkan pukulan ke arahnya. Yang Tianxuan mengulurkan tangan untuk menangkis, dan terdengar bunyi patah yang keras. Lengan Grandmaster Tai Chi ini langsung patah. Kekuatan itu terus menghantam ke bawah. Pukulan itu mendarat di kepala Yang Tianxuan. Grandmaster Tai Chi ini tidak bisa menahannya sama sekali. Keraak! Dengan suara dentuman keras, kedua lututnya lemas, dan dia berlutut. Dia menghantam sebuah kawah dalam, berpusat pada lutut Yang Tianxuan, meninggalkan bekas yang luar biasa. Retakan menyebar keluar. Yang Tianxuan gemetar seluruh tubuhnya, menatap Ye Chufeng dengan ngeri. "Aku bilang, pergi atau mati. Jelas, kamu memilih yang terakhir." Ye Chufeng dengan santai mengucapkan sebuah kalimat. Pukulan ini terus menghantam, mendarat tepat di puncak kepala Yang Tianxuan, sang ahli Grandmaster Tai Chi ini. Dihantam hingga tewas oleh Ye Chufeng dalam satu pukulan. Sang Grandmaster Tai Chi, Yang Tianxuan, meninggal. Awalnya, Ye Chufeng menerobos masuk ke kediaman Raja Jiangnan. Semua orang mengira dia mencari mati. Sekarang, Ye Chufeng telah membunuh seorang Grandmaster Tai Chi dalam satu pukulan.
para pengusaha kaya dan tokoh terkemuka yang hadir. Baru sekarang mereka merasakan kengerian Ye Chufeng, pemuda yang hampir seperti monster ini. Raja Jiangnan melihat pemandangan ini. Wajahnya pucat, sifat bijaknya selama bertahun-tahun hilang seketika. Bahkan jika dia memiliki cara yang kuat. Bagaimana dia bisa menghentikan Ye Chufeng yang membunuh seorang Grandmaster Tai Chi hidup-hidup? Raja Jiangnan, yang membunuh orang tua dan kakakku. Apakah itu kamu? Suara Ye Chufeng terdengar seperti malaikat maut. Hei, desah Raja Jiangnan. Dia tahu bahwa hari ini dia pasti akan mati tanpa meninggalkan jejak. Ye Chufeng, raja ini tidak menyangka. Dalam 5 tahun saja, kamu bisa tumbuh hingga titik ini. Jika raja ini diberi kesempatan lagi, raja ini pasti akan memimpin orang sendiri untuk membunuh seluruh keluargamu. Jadi, kamu mengakuinya? Ye Chufeng menatap wajah Raja Jiangnan. Ayah, ibu, kakak, kalian melihatnya? Pembunuh itu ada di depan mata. Chufeng akan membalas dendam kalian hari ini. Balas dendam. Hahaha. Raja Jiangnan tiba-tiba tertawa, di dalamnya terselip sedikit ejekan diri. Ye Chufeng, kau terlalu naif. Aku adalah Raja Jiangnan. Keluargamu hanyalah keluarga kaya raya kecil. Aku telah memusnahkan seluruh Jiangnan. Mengapa aku harus membunuh keluargamu? Ye Chufeng tersenyum, lalu wajahnya sedikit muram. Apa maksudmu? Seseorang menyuruhmu untuk memusnahkan seluruh keluargaku? Raja Jiangnan mengerutkan kening. Siapa itu? Ye Chufeng mengerutkan kening, mencoba mencari tahu siapa yang bisa memerintahkan Raja Jiangnan. Orang itu pasti tidak sederhana. Ye Chufeng melompat tinggi seperti harimau. Dia mendarat di depan Raja Jiangnan, meraih kerah bajunya. Seluruh penonton tercengang. Ini adalah Raja Jiangnan. Orang yang begitu berkuasa, kini dicengkeram oleh Ye Chufeng. Dengan puluhan ribu pasukan di bawahnya, dia tidak bisa menyelamatkan nyawanya saat ini. Ucap Ye Chufeng dengan dingin. Tunggu sebentar, kakak. Tiba-tiba terdengar suara lembut. Semua orang menoleh ke arah pintu masuk utama halaman dalam istana. Mereka melihat seorang wanita berbaju merah berjalan cepat. Di belakangnya mengikuti sekelompok pengawal. Kakak Si, mengapa kamu di sini? Ye Chufeng sangat terkejut. Namun, dia tetap tidak melepaskan Raja Jiangnan. Orang ini adalah kakak Si dari Gunung Kunlun. Bersama-sama dengan kakak Si dari Gunung Kunlun, Wang Ruyan. Mengapa dia datang? Para taipan terkemuka di Jiangnan semuanya terguncang. Ini adalah 1 tahun terakhir. Seorang wanita tiba-tiba muncul di Jiangnan dan dengan kekuatan petir, mengumpulkan kekuatan yang sangat besar. Dia bisa menyaingi Raja Jiangnan. Hampir seluruh kalangan atas Jiangnan tahu wanita ini. Wanita yang sangat menakutkan, kejam, cerdas, cantik, dengan dukungan Wang Ruyan. Dia berani menerobos masuk ke kediaman Raja Jiangnan. Wanita ini tidak sederhana. Konon dia berasal dari Jingling. CEO Yongsheng Motors, DIU. Semua orang menoleh padanya. Wanita ini sangat cantik. Auranya mengalahkan aktris papan atas selusin jalan. Saat ini, wajahnya penuh kekhawatiran, menatap Ye Chufeng. Kakak, jangan bertindak gegabah. Ini Raja Jiangnan. Jika kamu membunuhnya, akan ada konsekuensi yang sangat serius. Wang Ruyan cemas. Kakak Si, kamu tahu, dendam membunuh ayah tidak bisa ditoleransi. Ye Chufeng mengertakkan gigi, matanya merah. Bagaimana aku menjalani 5 tahun di Gunung Kunlun? Bukankah kamu tahu? Siang dan malam aku memikirkan balas dendam untuk orang tua dan kakakku. Hari ini musuh ada di depan mata. Apalagi Raja Jiangnan, bahkan kaisar sekalipun. Aku akan membunuhnya. Wang Ruyan melihat Ye Chufeng seperti ini, matanya penuh rasa sakit. Dia menghela napas dan berkata, Kakak, mengapa kamu harus melakukan ini? Kakak, jangan halangi aku. Ye Chufeng mengeluarkan napas panas dari hidungnya. Baiklah. Wang Ruyan menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan pistol dari pinggangnya, dan menodongkan pistol ke kepala Raja Jiangnan. Raja Jiangnan, aku tanya padamu. Siapa yang menyuruhmu membunuh keluarga muridku? Hahaha. Wang Ruyan, menurutmu itu mungkin? Bunuh saja raja ini. Kau mencari mati. Wajah Ye Chufeng muram, dia hendak bergerak. PAW. Wang Ruyan langsung menarik pelatupnya, menembak mati Raja Jiangnan. Seluruh tempat menjadi sunyi. Bau mesiu tercium di udara. Raja Jiangnan sudah mati. Kakak, kenapa kau? Ye Chufeng benar-benar terkejut. Wang Ruyan tersenyum jahat, matanya penuh kekhawatiran. Kakak, aku yang membunuh Raja Jiangnan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika ada yang menuntut, aku yang akan menanggung semuanya. Kakak, mengapa harus seperti ini? Ye Chufeng menatap Wang Ruyan, sedikit tak berdaya. Murid, bukankah kau ingin membunuhnya? Kakak membantumu membunuhnya, bukankah itu bagus? Wang Ruyan kembali tenang. Dia tersenyum dingin. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan besar. Selama dia bisa melindungi muridnya, dia bersedia menanggung tuduhan apapun. Terlebih lagi, selama Raja Jiangnan terbunuh, murid itu tidak akan bisa terus menyelidiki kematian orang tuanya,
dan tidak akan ada bahaya. Dia hanya perlu memikul satu. Tuduhan membunuh Raja Jiangnan. Sangat pantas, kakak. Dengan caramu ini, petunjukku terputus lagi. Ye Chufeng tersenyum pahit. Baik. Setelah susah payah mendapatkan petunjuk, aku akan membantumu mencarinya perlahan. Wang Ruyan tersenyum manis. Dia mengedipkan mata pada Ye Chufeng dan dengan mudah menarik tangannya, melingkarkan lengannya dan membuatnya duduk dengan baik. Sekarang kau istirahatlah dengan baik. Lihat dirimu. Bau darah ada di mana-mana, kata Wang Ruyan sambil mulai menarik pakaian Ye Chufeng. Kakak, apa yang kau lakukan? Ye Chufeng berdiri seperti tersengat listrik. Wang Ruyan tertawa kecil, menunjuk dada Ye Chufeng dengan satu jari. Kau ini. Masih takut kakakku akan memakanmu? Lihat dirimu, penuh darah. Mandilah segera, ganti pakaian bersih. Nanti kakak akan mengajakmu makan. Aku bisa mandi sendiri, kata Ye Chufeng sedikit malu dan tersipu. Saat kau terluka di Gunung Kunlun dan terbaring selama 3 bulan, bukankah aku yang merawatmu siang dan malam? Mengganti pakaianmu, dan menjagamu tanpa henti? Wang Ruyan berkata dengan nada genit. Wanita mengerikan yang berani membunuh Raja Jiangnan ini terlihat seperti istri kecil yang malu-malu. Sini, biarkan kakak senior melihat apakah adik junior sudah jadi lebih kuat lagi. Wang Ruyan tertawa. Memegang pergelangan tangan Ye Chufeng. Kakak senior, ayah, aku sudah sebesar ini. Ye Chufeng kabur terbirit-birit ke kamar mandi di samping. Tidak makan. Wang Ruyan tertawa terbahak-bahak. Bocah kecil, masih malu ya? Mendengar suara air dari kamar mandi, Wang Ruyan mengeluarkan ponselnya lagi dan menelepon seseorang. Atur hotel terbaik di Jiangnan untukku. Adik junior sudah kembali. Aku ingin menyambutnya. Perjalanan ke Tenggara, jauh di dalam kamp militer, Raja Jiangnan telah tewas. Berita itu datang, di ruang rapat, ada sedikit perbedaan. Tapi segera kembali normal. Orang yang bisa duduk di ruang rapat ini, hampir semua identitas mereka. Tidak kalah dengan Raja Jiangnan. Wang Ruyan membunuh. Dalam setahun terakhir. Wanita yang baru datang ke Jiangnan itu. Dia datang dari keluarga Raja Peri. Dari mana dia mendapatkan cara itu? Mungkinkah itu murid dari 3 kekuatan itu? Seorang jenderal parubaya dengan rambut cepak, wajah merah, dan bekas luka di lehernya. Berbicara dengan suara serak. Di sebelahnya, jenderal lain menggelengkan kepala. Aku sudah menyuruh orang untuk memeriksanya. Dia bukan murid dari 3 kekuatan besar ini. Itu bagus. Selama dia bukan murid dari 3 kekuatan besar ini, bahkan jika itu adalah sekte kecil lainnya, kami tidak takut. Orang-orang lain di ruang rapat menghela napas lega. Tapi, Raja Jiangnan adalah murid Dewa Perang. Seseorang berkata, Dewa Perang. Semua orang menegang. Dia adalah keberadaan seperti dewa. Kekuatan pribadinya sudah melampaui Grand Master. Dia mungkin sudah mencapai alam itu. Semua orang dalam hati secara bersamaan memikirkan hal itu. Dentuman keras, tiba-tiba. Suara pesawat terdengar di atas kamp militer. Para jenderal di ruang rapat menegang. Ada apa? Hari ini bukan latihan. Siapa yang mengizinkan jet tempur lepas landas? Seseorang berteriak keras. Lapor, jenderal. Itu bukan pesawat dari kamp militer kita. Ada tanda di atasnya. Itu jet tempur dari pihak Nandu. Seorang sersan bergegas masuk, wajahnya memerah. Apa? Di ruang rapat, para jenderal terkejut dan bergegas keluar dari ruang rapat. Terlihat, di ketinggian ratusan meter, sebuah jet tempur berputar-putar di atas kamp militer selama belasan putaran. Kemudian mendarat dengan stabil di tanah. Belasan jenderal berwajah dingin. Mereka ingin melihat siapa yang berani begitu besar. Berani terbang di atas kamp militer Provinsi Tenggara dengan sikap seperti itu. Sungguh lancang. Pintu pesawat tempur terbuka. Dari dalamnya keluar seorang pria muda bertubuh ramping. Tinggi 1,80 meter. Dia mengenakan pakaian kamuflase, dengan senyum sombong di wajahnya. Halo semua paman, lama tak jumpa. Wajah para jenderal semuanya berubah drastis. Jun Wuhui. Pemuda tampan luar biasa. Murid keluarga Jun di Zonghai. Dia punya identitas yang lebih mengerikan. Murid terakhir dari Dewa Perang Lin Feng. Dulu, saat Dewa Perang Lin Feng belum menjadi Dewa Perang. Dia pernah ke Zonghai dan jatuh cinta pada seorang wanita dari keluarga Jun. Keluarga Jun di Zonghai adalah keluarga bangsawan. Dewa Perang Lin Feng saat itu tidak punya apa-apa, tidak diakui oleh keluarga Jun. Cinta mereka kandas. Keduanya akhirnya berpisah. Wanita itu kemudian tidak menikah, tapi diam-diam punya seorang putra. Itulah Jun Wuhui. Nama Wuhui, tanpa penyesalan, sama seperti yang diinginkan wanita itu. Dia tidak menyesal bertemu Dewa Perang Lin Feng seumur hidupnya. Semua orang tahu, Jun Wuhui sebenarnya adalah anak haram Dewa Perang Lin Feng. Tapi tak ada yang berani menyinggung. Wuhui ini, ternyata kamu yang datang. Aku bilang siapa yang punya keberanian sebesar itu. Berani menerbangkan jet tempur di atas kamp militer Provinsi Sudongku. Wajah belasan jenderal langsung pucat pasi. Kedatanganmu membawa kehormatan.
Kalian para paman tidak takut, kan? Jun Wuhui tersenyum, dengan sikap tidak peduli. Dengan keluarga Jun di Zonghai sebagai pendukungnya. Ditambah statusnya sebagai anak haram Dewa Perang Lin Feng, di negara naga ini, selain di ibu kota. Dia bisa berkuasa di mana saja. Soal Raja Jiangnan, guru saya, Dewa Perang Lin Feng, sudah tahu. Dia sedang mengikuti rapat penting di ibu kota, jadi tidak bisa kembali sementara. Biarkan saya menanganinya, kata Jun Wuhui. Belasan jenderal. Wajahnya berubah. Jun Wuhui sudah bisa mewakili Dewa Perang Lin Feng menangani urusan negara. Memang anak haram, ya, baiklah, tidak usah basa-basi lagi. Waktu saya tidak banyak. Saya hanya lewat Jiangnan, 1 jam lagi harus kembali ke Zonghai. Menyelesaikan masalah Raja Jiangnan ini seharusnya cukup, kata Jun Wuhui. Siapkan mobil untukku, kata Jun Wuhui kepada belasan jenderal itu tanpa sopan santun. Saat Ye Chufeng keluar dari ruang pribadi, pakaian sudah disiapkan di luar. Wang Ruyan sudah menghilang. Setelah Ye Chufeng berganti pakaian, ia terlihat segar seketika. Adik laki-laki, kamu terlihat tampan dengan pakaian baru. Tiba-tiba terdengar suara Wang Ruyan. Dia memegang segelas anggur merah, menjilat bibirnya. Kakak, kenapa kamu di sini? Ye Chufeng terkejut. Hehe, kenapa aku tidak boleh di sini? Wang Ruyan mendekat. Aku sudah duduk di sini setengah jam. Kamu tidak melihatku sendiri? Wang Ruyan merenggangkan badan dengan malas dan perlahan bangkit dari sofa. Adik laki-laki, kenapa begitu berani? Berganti pakaian di depan kami? Pria kecil tidak malu? Ye Chufeng merasa canggung. Kakak, aku tadi tidak melihatmu. Tidak apa-apa kalau tidak melihat. Lagi pula, kamu kan sudah pernah melihatnya. Wang Ruyan tersenyum, dia tidak melanjutkan pertarungan dengan Ye Chufeng. Sebaliknya, dia berkata, mulai sekarang, Istana Raja Jiangnan adalah kediaman keluargamu, Ye. Semua orang di Istana Raja Jiangnan sudah aku suruh bubar. Jika ada berita tentang orang tuamu di sini, akan lebih mudah bagimu untuk mencarinya. Terima kasih, Kakashi. Ye Chufeng berkata dengan malu-malu. Wang Ruyan perlahan berjalan ke arah Ye Chufeng dan berkata dengan murah hati, kamu masih sopan padaku? Percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Ayo, aku sudah memesan hotel. Kakak akan mentraktirmu makan. Keduanya berjalan keluar dari ruangan, dan ternyata di luar sudah dibersihkan. Tidak tercium bau darah sama sekali. Ada juga banyak pelayan wanita, seluruh barisan tentara yang aneh. Ini semua adalah pelayan pribadiku. Untuk sementara, biarkan mereka melayanimu. Jika kurang, aku akan mencari sekelompok lagi nanti. Kebiasaan hidupmu semuanya sama seperti saat kamu di Pegunungan Kunlun. Semoga kamu masih terbiasa tinggal di sini. Wang Ruyan menatap Ye Chufeng dengan penuh kasih sayang. Lin Fen merasa sedikit sedih. Orang tuamu dan kakak laki-lakimu. Dia berhenti sejenak, begitu sedih. Aku tidak tahu bagaimana menanganinya. Itu terserah padamu. Aku ingin menguburkan orang tuaku dan kakak laki-lakiku di makam leluhur keluarga Ye. Ye Chufeng berkata, baiklah, lakukan saja seperti yang kamu katakan. Kita berdua, kakak dan adik, makan dulu. Wang Ruyan tersenyum tipis dan menarik lengan Ye Chufeng. Membawanya keluar dari kediaman Ye. Hotel Earth Abyss, total 66 lantai. Merupakan bangunan ikonik di kota Jiangnan. Wang Ruyan mengemudi sendiri, membawa Ye Chufeng ke pintu Hotel Earth Abyss. Sekelompok orang sudah siap. Karpet merah terbentang, bunga-bunga berserakan. Semuanya sangat mewah. Selamat datang, Tuan Ye, di Hotel Earth Abyss. Manajer Hotel Earth Abyss, bersama seluruh staf, berdiri di depan hotel. Membungkuk 90 derajat kepada Ye Chufeng. Siapa orang muda ini? Bahkan bos sendiri yang mengantarnya? Dan begitu sopan. Mungkinkah dia orang yang disukai bos? Pikir semua orang di hotel. Kakashi, apa yang kamu lakukan? Ye Chufeng sangat terkejut. Wang Ruyan tertawa. Adik laki-laki, jika kamu suka tempat ini, mulai sekarang, ini akan menjadi milikmu. Kakashi, aku hanya pandai bertarung, bukan membuka hotel. Ye Chufeng tertawa dan menggelengkan kepala. Tidak masalah, jika kamu tidak suka hotel, aku punya industri lain. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Wang Ruyan tertawa. Aku hanya ingin menemukan orang yang memerintahkan pembunuhan orang tuaku. Ye Chufeng menggelengkan kepala. Wang Ruyan merasa sedikit khawatir. Dia segera tersenyum dan mengalihkan topik. Baiklah, adik laki-laki. Mari kita makan dulu. Baiklah, Ye Chufeng dan Wang Ruyan masuk ke hotel. Di dalam aula kaisar, jamuan makan penuh hidangan kerajaan sudah siap, waktunya sangat tepat. Saat Ye Chufeng baru saja memasuki aula kaisar, aroma istana kerajaan yang megah menyeruak. Di depan ada lebih dari selusin meja makan panjang. Di atasnya tersaji berbagai macam hidangan lezat yang menggugah selera, lengkap dengan rasa, aroma, dan tampilan. Berbagai bahan makanan terbaik tersaji di depan mata seolah tak terhitung jumlahnya. Ye Chufeng sedikit terkejut. Ekspresinya tak percaya. Kakak, apakah kau mengadakan pesta? Bukan? Wang Ruyan tersenyum kecil.
Ini semua disiapkan untukmu. Kau menderita selama 5 tahun di Gunung Kunwen. Setelah akhirnya kembali, kakak akan memastikan kau bisa makan kenyang lagi. Ini semua kuperintahkan untuk disiapkan untukmu, makanlah sepuasnya. Jika kau tidak menyukai semuanya, aku akan menyuruh mereka membuat lagi. Kakak, sudah cukup, sudah cukup. Ye Chufeng menggelengkan kepala. Ia merasa terlalu merepotkan, hanya makan biasa tapi malah jadi jamuan makan penuh hidangan kerajaan. Ia mencari tempat duduk dan mulai makan dengan lahap. Wang Ruyan duduk di sampingnya. Menyangga dagunya dengan kedua tangan, memandang Ye Chufeng yang makan dengan rakus. Kakak, makanlah juga. Ada begitu banyak makanan lezat, aku cukup melihatmu makan saja sudah puas. Wang Ruyan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Alis Wang Ruyan berkerut. Ia berkata, bukankah sudah kubilang? Jangan ganggu adikku makan apapun yang terjadi. Bos, ada beberapa mobil yang datang, plat nomornya plat militer. Seseorang mengaku bernama Jun Wuhui. Dia ingin bertemu denganmu secara pribadi. Orang-orang kita menahannya, tetapi seorang pria di belakangnya mendorongnya hingga jatuh terkapar. Suara manajer hotel terdengar sedikit gugup. Jun Wuhui, ekspresi Wang Ruyan menjadi serius. Kakak, ada apa? Ye Chufeng juga merasakan ada yang tidak beres. Tidak apa-apa, aku yang akan mengurusnya. Kau lanjutkan makan. Wang Ruyan tersenyum tipis, tanpa tidak peduli. Ye Chufeng memandang punggung Wang Ruyan yang pergi. Sedikit khawatir. Ia meletakkan sumpitnya, mengelap mulutnya, lalu mengikutinya. Begitu Wang Ruyan keluar dari lift, ia melihat seorang pemuda berdiri di lobi hotel. Pemuda itu berdiri tegak. Tersenyum menatapnya. Ruyan, lama tak jumpa. Jun Wuhui, apa yang kau lakukan di sini? Suara Wang Ruyan terdengar dingin. Kau pura-pura tidak tahu? Kau membunuh Raja Jiangnan? Dan masih bertanya apa yang kulakukan di sini? Jun Wuhui tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku datang ke sini sangat sederhana. Hanya untuk 2 hal. Pertama, menangkapmu dan membawamu ke pengadilan. Kedua, pria bernama Ye Chufeng itu, aku ingin membawanya pergi. Tidak mungkin. Wang Ruyan menggelengkan kepala dengan dingin. Jika kau ingin menyentuh tubuhnya, kau harus bertanya padanya dulu apakah dia setuju. Kalau begitu kau tidak punya pilihan. Ini adalah perintah penangkapan langsung dari Jenderal Lin Feng. Siapapun yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Kata Jun Wuhui dengan tenang, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan dokumen resmi berlogo merah. Itu adalah surat perintah penangkapan Wang Ruyan, ditandatangani oleh Jenderal Lin Feng. Tertulis dengan jelas, dan ada sebuah lencana jenderal yang mencolok mata. King Long, Zhu Kuei, saya serahkan pada kalian. Jun Wuhui berbalik dan duduk di sofa lobi hotel, meletakkan surat perintah penangkapan di meja kopi. Ya, seorang pria parubaya, seorang wanita berusia 24 atau 5 tahun. Keluar dari belakang Jun Wuhui dan menjawab dengan hormat. Wang Ruyan melihat kedua orang itu dengan ekspresi sedikit muram. Di samping Jenderal Lin Feng, ada King Long dan Zhu Kuei, 2 pelindung utama. Mereka adalah seorang Grandmaster dan seniman bela diri. Memang. King Long mengangguk tanpa ekspresi. Apakah kau menyerahkan diri dengan sukarela? Atau kami yang harus bertindak? Kata Zhu Kuei dengan dingin. Ruyan, sebaiknya kau menyerah saja. Aku bisa menjamin kau tidak akan mati. Lagi pula, kau adalah wanita yang disukai temanku. Jun Wuhui berkata dengan senyum kecil. Ye Chufeng mengerutkan kening. Baru saja hendak melangkah maju, ketika dia mendengar Wang Ruyan tertawa terbahak-bahak. Ini hotel di Hao. Ini wilayahku, Wang Ruyan. Beraninya seorang Grandmaster dan seniman bela diri datang ke sini untuk berulah, bahkan jika Jenderal Lin Feng sendiri datang. Aku tidak akan memberinya muka. Wei Yin, Han Mei, buang mereka. Wang Ruyan menunjuk kedua orang itu. Ya, Tuan. Sebuah suara dingin terdengar. 2 sosok bayangan gelap seperti hantu tiba-tiba muncul di samping Wang Ruyan. 2 pengawal dari Tuan ke-16 ternyata turun gunung. Ye Chufeng terkejut. Kalian juga seorang Grandmaster? King Long dan Zhu Kuei sangat terkejut. Aura Guiying dan Han Mei jelas juga telah mencapai tingkat Grandmaster, tetapi aura mereka sangat dingin. Seperti orang mati. Wang Ruyan, kau menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Kau dilindungi oleh seorang Grandmaster dan seniman bela diri. Jun Wuhui sedikit terkejut. Dia kemudian menatap Guiying dan Han Mei. Berkata, selama kalian berjanji untuk mengikutiku, apapun syarat yang ditawarkan Wang Ruyan kepada kalian, aku akan menawarkan 3 kali lipatnya. Guiying dan Han Mei tidak menjawab, tetapi langsung bergerak. Gerakan mereka seperti harimau menerkam, menuju King Long dan Zhu Kuei. Masing-masing melancarkan pukulan ke arah King Long dan Zhu Kuei. Mencari mati. King Long mencibir, tulang-tulangnya berderak. Pada saat ini, energi internal dalam tubuhku melonjak. Aku melancarkan pukulan ke arah bayangan hantu. Pukulan ini ternyata menembus tubuh bayangan hantu dan meleset. Apa? Sedikit kejutan melintas di mata King Long. Sial,
Dia berbalik untuk melihat. Bayangan hantu itu muncul di belakang King Long seperti hantu, melancarkan pukulan. King Long menoleh. Pukulan itu mendarat tepat di dadanya dengan suara retak. King Long memuntahkan seteguk darah. Terhuyung-huyung, King Long mundur 7 atau 8 langkah. Wajahnya serius, seperti bayangan yang mengikuti. Siapa pria tua di Shu itu? King Long menjawab. Jun Wuhui menggelengkan kepalanya, tidak percaya. King Long benar-benar kalah. Di sisi lain, Han Mei sangat kuat. Kecepatannya cepat, akurat, dan mematikan, menekan Jusue hingga terdesak. Trik yang sangat kuat. Kalian berdua sangat kuat. Mengapa kalian tidak bergabung dengan negara naga dan mengabdi pada negara? Jusue memandang keduanya dan membujuk. Dengan kekuatan kalian, jika kalian bergabung dengan tentara, kalian bisa langsung menjadi jenderal. Kami tidak tertarik. Han Mei menjawab dengan dingin. Pergi. Bayangan hantu mengucapkan sepatah kata. Kalian? Wajah King Long pucat pasi. Dia bertukar pandang dengan Jusue. Hingga hari ini, aku tidak bisa membawa Wang Ruyan pergi. Dia mendengus dingin penuh kebencian dan berbalik keluar dari hotel di Hua. Wajah Jun Wuhui pucat pasi. Setelah meninggalkan kata-kata kasar, dia juga pergi dengan tergesa-gesa. Bayangan hantu dan Han Mei berbalik dan pergi, menghilang di lobi. Setelah Jun Wuhui mengejar, King Long dan Jusue sudah duduk di dalam mobil. Setelah Jun Wuhui naik mobil, dia menemukan wajah keduanya sedikit pucat, seolah terluka. Paman King Long, kakak Jusue, kalian terluka? Jun Wuhui terkejut. Sedikit terkejut. Pertarungan yang selalu singkat, dalam sekejap mata, bisa menentukan kemenangan atau kekalahan. Kita kalah barusan. King Long menghela napas dalam-dalam. Gerakan orang itu sangat aneh. Sangat mungkin dia adalah murid dari pria tua di Shu. Dia masih hidup. Ekspresi Jusue sangat serius. Pria tua di Shu? Siapa itu? Sedikit perhitungan melintas di mata Jun Wuhui. King Long dan Jusue bertukar pandang. Mereka semua terdiam. Setelah beberapa saat, King Long akhirnya berkata, dia adalah keberadaan yang mengerikan. Muncul entah dari mana. 50 tahun lalu, dia membuat negara naga gempar. Dia menyinggung banyak orang besar. Negara naga bahkan mengerahkan 300.000 tentara ke dalam pegunungan Shu. Namun tidak menemukannya. Apa? 300.000 tentara? Tidak bisa menemukan siapapun. Sang jenderal tak akan menyesal hanya menghirup udara segar. Dia masih muda. Tidak bisa tetap tenang saat Gunung Tai runtuh di depannya. 300.000 tentara. Ini 300.000 tentara. Harus segera melapor kepada Dewa Perang. Wang Ruyan mungkin punya hubungan dengan hantu tua Shu. King Long mengerutkan kening. Bunuh Chen Sheng. Hantu tua Shu tidak muncul selama 50 tahun. Semua orang mengira dia sudah mati. Tiba-tiba muncul 2 Grandmaster. Kelihatannya mereka dilatih oleh hantu tua Shu. Wang Ruyan baru saja kembali dari Gunung Kunlun lebih dari setahun yang lalu. Mungkinkah hantu tua Shu di Gunung Kunlun? Jangan menebak-nebak. Segera laporkan kepada Dewa Perang. King Long menggelengkan kepala, menutup mata, bermeditasi untuk memulihkan diri. Jun Wuhui mengerutkan kening. Masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Dia tidak menyangka. Seorang Wang Ruyan yang kecil ternyata punya latar belakang yang begitu besar. Sepertinya aku harus memberitahunya. Wanita yang dia suka tampaknya tidak semudah didapatkan. Jun Wuhui berpikir dalam hati. Suanji. Dia tersenyum tipis, pikirnya. Ye Chu Feng tersenyum sambil berjalan keluar, mengacungkan jempol. Wajah Wang Ruyan yang dingin. Lenyap seketika. Suer membawa senyum lembut. Dia berjalan ke depan Ye Chu Feng. Mengambil sapu tangan untuk membersihkan sudut mulutnya, dia tertawa. Lihat kamu makan, minyak di sudut mulutmu bahkan belum dibersihkan. Aku juga khawatir tentang kakak perempuanku. Ye Chu Feng tertawa. Kamu sudah melihatnya. Wang Ruyan berkata, aku melihatnya. 2 pengikut guru ke-96. Ternyata kamu yang memimpin mereka untuk terluka. Ye Chu Feng mengangguk. Wang Ruyan mendengus. Jika kakak perempuan punya kekuatanmu, mengapa mereka dibutuhkan? Kamu yang hebat. Menerima warisan dari guru ke-96, mungkin lebih kuat dari Guiying dan Han Mei? Aku tidak tahu. Ye Chu Feng menjawab. Mata Wang Ruyan berkedip, menatap Ye Chu Feng. Dia terus memikirkannya. Kakak junior ini, saat di Gunung Kunlun dulu, sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. 99 guru di gunung itu berlomba-lomba ingin menerima Ye Chu Feng sebagai murid. Akhirnya tidak ada yang berhasil meyakinkan yang lain. Jadi 99 guru mengajarinya bersama, menciptakan Ye Chu Feng yang luar biasa hari ini. Kakak junior ini, dia telah mencapai tingkat apa? Wang Ruyan penasaran. Otaknya berputar-putar. Kakak junior. Tingkat kultivasimu sekarang berapa? Wang Ruyan bertanya. Kakak perempuan? Aku tidak tahu. Apakah itu tingkat Grandmaster? Aku benar-benar tidak tahu. Aku belum pernah bertemu Grandmaster. King Long dan Zhu Kue tadi. Jika kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu, berapa jurus kamu bisa mengalahkan mereka? Wang Ruyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chu Feng terdiam sejenak, berpikir serius.
Setelah beberapa saat, dia hanya berkata, kekuatan mereka berdua biasa saja. Kalau aku keluarkan semua kekuatanku, mungkin aku bisa membunuh Raja Ruyan dalam satu pukulan. Dia hampir jatuh ke tanah. Kakak senior, Ye Chufeng segera menopangnya. Dia menahannya dan bertanya dengan prihatin, kakak senior, kamu baik-baik saja? Kekuatan inti Raja Ruyan benar-benar penuh dengan keterkejutan. Kakak junior, kamu yakin? Ini adalah dua ahli terkemuka dari wilayah militer Provinsi Sing. Jenderal Naga Biru, Grandmaster Seni Bela Diri. Jenderal Vermilion. Jenderal, Grandmaster Seni Bela Diri. Kamu bisa membunuh mereka dalam satu pukulan? Ya. Ye Chufeng menjawab dengan wajar. Kekuatan inti Raja Ruyan penuh dengan kejutan. Yang mengejutkan, akhirnya semua berubah menjadi kekaguman yang mendalam. Menggerutu, kamu benar-benar abnormal. Tepat pada saat itu, ponsel Raja Ruyan berdering, sebuah panggilan masuk. Dia menekan tombol jawab, wajahnya berubah-ubah. Apa? Apa? Rumah? Baiklah, aku akan segera kembali. Kakak senior, ada apa? Tanya Ye Chufeng. Dia merasa kakak seniornya agak tidak benar. Raja Ruyan menggelengkan kepala, tidak apa-apa, hanya saja ada masalah di rumah di Jingling. Kakak junior, aku akan kembali dulu. Nanti aku akan datang mencarimu. Baiklah, aku akan terus menyelidiki penyebab kematian orang tuaku di Jiangnan. Mungkin Paman You tahu sesuatu. Ye Chufeng mengangguk. Oke, Raja Ruyan mengangguk lega. Setelah melihat kakak seniornya pergi, Ye Chufeng langsung menuju villa keluarga You. You Tianhao, Li Haixia, dan You Luoyu menunggu mereka di rumah. Setelah Ye Chufeng muncul, mereka langsung menyerbu. Chufeng, kamu baik-baik saja? Kami mendengar di rumah bahwa Raja Jiangnan telah tewas, dibunuh oleh seorang wanita dengan latar belakang yang mengerikan. Chufeng, kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Ketiga anggota keluarga itu memandang Ye Chufeng dengan gugup. Ye Chufeng tersenyum dan menjelaskan. Paman You, Raja Jiangnan memang telah tewas. Wanita yang kalian sebutkan adalah kakak senior saya. Kakak senior kamu? Ketiga anggota keluarga You semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Ye Chufeng terpaksa menjelaskan. Ini adalah kakak seniornya saat dia belajar di Gunung Kunlun. Mengenai asal-usul dan latar belakangnya, dia tidak memberikan banyak penjelasan. Begitu, You Tianhao mengangguk. You Luoyu khawatir, tapi, Raja Jiangnan sudah mati. Kakak Chufeng, kamu tidak akan apa-apa kan? Aku sangat khawatir. Ruoyu, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Tidak ada yang bisa menyentuhku. Ye Chufeng tersenyum. Dia menarik tangan kecilnya dan menepuknya dengan lembut untuk menenangkannya. You Luoyu akhirnya merasa lega. Ye Chufeng terus bertanya, Paman You, tentang kematian orang tuaku dan kakak laki-lakiku, berita apa lagi yang kamu ketahui? Aku hanya tahu tentang dua penari itu. Orang di dekat Raja Jiangnan. Aku tidak bisa mencari tahu yang lain. You Tianhao menggelengkan kepalanya. Sepertinya hanya ada cara lain. Ye Chufeng merasa sedikit berat. Dia tidak menyangka. Kematian orang tuaku begitu rumit, bahkan Raja Jiangnan terlibat. Benar. Aku ingat saat orang tuamu meninggal, Raja Jiangnan banyak berinteraksi dengan keluarga di Jinling. You Tianhao tiba-tiba teringat. Di Jinling, Ye Chufeng sedikit terkejut. You Tianhao mengangguk. Ya, Chufeng, kakak perempuanmu berani membunuh Raja Jiangnan, pasti bukan orang biasa. Jika kamu terus menyelidiki, kamu mungkin benar-benar menemukan penyebab kematian orang tuamu. Jinling. Baik, aku mengerti. Ye Chufeng mengingatnya. Jika ada waktu, dia berencana pergi ke Jinling untuk menyelidiki. Tut. Saat ini, ponsel You Ruoyu berdering. Kalian datang ke Jiangnan? Ada masalah di rumahku. Sebaiknya tidak usah. Ini, aku akan memikirkannya. You Ruoyu menunjukkan ekspresi cemas dan menutup telepon. Ye Chufeng melihatnya. Khawatir, Ruoyu, ada apa? Teman sekelasku datang ke Jiangnan dan ingin mengundangku makan. You Ruoyu menjelaskan alasannya. Dalam situasi seperti sekarang, dia tidak terlalu ingin pergi ke reuni teman. Dan Ye Chufeng kembali, dia ingin lebih banyak menemaninya. Ye Chufeng sepertinya mengerti kekhawatirannya. Dia tersenyum dan berkata, ada apa? Paling buruk, aku akan menemanimu. Benarkah? You Ruoyu langsung senang. Ya. Bukankah aku tunanganmu? Ye Chufeng tertawa. Itu bagus sekali. Aku akan berganti pakaian. Mata You Ruoyu berbinar, dia segera berlari kembali ke kamar. Dia berganti pakaian dan juga berganti pakaian. Auranya mempesona. Aku akan mengendarai mobilku saja, kata You Tianhao sambil tersenyum dan menyerahkan kunci mobil Audi kepada Ye Chufeng. Melihat mereka pergi, wajah Li Haixia langsung menjadi muram. Dia menoleh ke You Tianhao dan berkata, suamiku, apakah kamu benar-benar berencana membiarkan mereka bersama? Ada apa? You Tianhao merasakan ada yang tidak beres dengan istrinya. Li Haixia berkata, Chufeng, anak ini. Kita lihat tumbuh besar,
Tapi bagaimanapun juga dia hanya anak adopsi. Dia membunuh orang begitu kembali. Dan apa yang dia katakan tentang urusan itu, kita tidak mengenalnya sama sekali. Dan dia membunuh Raja Jiangnan. Itu Raja Jiangnan. Bagaimana kita orang biasa bisa menyinggung perasaannya? Jika masalah ini terbongkar, apa yang akan terjadi pada keluarga kita? Akankah kita terlibat? Yao Tianhao sangat marah. Sambil menunjuk hidung Li Haixia. Diam. Masalah ini. Jangan bicara sembarangan. Li Haixia membeku. Dia telah menikah dengan Yao Tianhao selama lebih dari 20 tahun. Tidak pernah membentak sekeras ini. Tanpa pukulan, dia tidak lagi bersuara. Jauh di dalam sebuah perkebunan mewah di Longdu. Seorang pria paruh baya. Dia mengenakan pakaian bersih, sangat berwibawa. Dia menjawab telepon dengan satu tangan, punggungnya tegak, ekspresinya berfluktuasi. Baik, saya mengerti. Setelah menutup telepon, pria paruh baya yang berwibawa itu berbicara. Tidak akan gagal. King Long dan Zhu Sui bekerja sama, dan dua master di samping Wang Ruyan terbunuh. Mereka diduga murid dari Shu Zong Lao Gui. Di seberangnya, duduk seorang pria yang anggun. Dia mengenakan setelan Zongshan. Setelah mendengar ini, dia tidak berani berpikir. Shu Zong Lao Gui, bukankah dia sudah mati? Bagaimana? Dia masih hidup, saudara Ling. Saya ingat Anda memimpin tim untuk memburu Shu Zong Lao Gui ke pegunungan Kunlun. Pria berwibawa itu ternyata adalah Dewa Perang Lin Feng yang terkenal di Longguo. Dewa Perang Lin Feng menggelengkan kepalanya. Dia melarikan diri ke tempat itu. Orang-orang di dalamnya, dia terdiam sejenak, lalu berkata, saya pikir dia tidak akan keluar lagi. Kalau begitu, Wang Ruyan pernah ke sana dan tinggal selama beberapa tahun. Alis pria parubaya itu mengerut erat. Ekspresinya serius. Dengan kata lain, Ye Chufeng kemungkinan besar adalah murid dari salah satu dari 99 orang itu. Saya tidak membunuhnya 5 tahun lalu, dan sekarang saya ingin membunuhnya, mungkin akan sulit. Dia sudah menjadi master. Pria parubaya itu menghela napas. Dia berbalik untuk melihat Dewa Perang Lin Feng. Bantu saya sekali lagi. Ini adalah Anda. Dewa Perang Lin Feng mengerutkan kening. Ekspresi perjuangan melintas di wajah pria parubaya itu, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, jika dia tidak mati, saya yang akan mati. Kamu tahu, jika dia tahu ini, dia tidak akan memaafkan saya. Oleh karena itu, Ye Chufeng harus mati. Dewa Perang Lin Feng bangkit dan berjalan keluar. Saya akan membantu Anda untuk terakhir kalinya. Setelah Ye Chufeng mati, jangan bertemu lagi. Saat ini, Ye Chufeng sudah mengemudi ke alamat tempat Yao Ruoyu bertemu dengan teman-teman sekelasnya. Sekelompok orang berdiri di depan. Sekelompok anak muda yang cerah. Pakaian mereka sangat modis, seperti pria tampan dan wanita cantik yang keluar dari majalah mode. Wanita muda Yao Ruoyu turun dari kursi penumpang dan menyapa seorang gadis, dengan kesederhanaan dan sedikit kelembutan. Beberapa anak laki-laki menyala. Cantik sekali. Dia seperti aktris drama Korea. Nona Yao yang cantik, kudengar kamu masih belum mau keluar. Ada apa? Tuan Muda Lin, kami ingin bertemu denganmu. Benar, saat kuliah, Tuan Muda Lin selalu mengejarmu. Mengapa kamu tidak menerimanya? Lin Xiao, orang terkenal di kampus universitas. Kakak senior yang dikagumi banyak orang. Saat ini, Ye Chufeng keluar dari kursi pengemudi. Siapa ini? Alis beberapa orang berkerut. Mereka mengira Ye Chufeng adalah sopir. Halo, saya pacar Ruoyu. Juga tunangannya. Ye Chufeng memperkenalkan diri. Senyum Lin Xiao menegang. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Ruoyu, apakah dia benar-benar tunanganmu? Su Yuning Jing ya. Beberapa pria dan wanita muda juga tidak bisa tetap tenang. Yao Ruoyu saat di Universitas Zonghai. Dia adalah sosok legendaris. Tidak tahu berapa banyak pria tergila-gila padanya. Lin Xiao adalah salah satunya. Terlebih lagi, Lin Xiao adalah putra tertua dari keluarga Lin terkemuka di Zonghai. Dengan status seperti itu, Yao Ruoyu tidak menerimanya. Pria yang mengaku sebagai tunangan Yao Ruoyu ini, kemampuan apa yang dia miliki? Sehingga bisa mendapatkan Yao Ruoyu? Yao Ruoyu tersenyum manis. Benar. Sudah diputuskan sejak kecil. Sudut mata Lin Xiao berkedut. Dia menghadap Ye Chufeng. Menjulurkan satu tangan. Halo, nama saya Lin Xiao. Saya bermarga Ye. Singkirkan pikiran kecilmu. Ini tunanganku. Ingatlah, jangan punya pikiran lain di masa depan. Ye Chufeng dengan tenang. Ye Chufeng tidak berjabat tangan dengannya, menatap orang itu dengan dingin. Lin Xiao wajahnya memerah. Dia tidak pernah menyangka Ye Chufeng akan mengatakan hal seperti itu di depannya. Suasana menjadi canggung. Su Yaoning segera maju untuk meredakan suasana. Ini semua kesalahpahaman. Kami kira Ruoyu kamu masih lajang. Benar, karena sudah punya tunangan, kenapa tidak bilang dari dulu? Ruoyu, tunanganmu ini tampan juga. Beberapa orang berbicara, menutupi kecanggungan suasana. Kudengar perkebunan ini tidak sederhana. Lin Xiao Sao menatap Ye Chufeng. Dia mengangguk.
Ini adalah taman mewah milik keluarga Su. Batu Taihu, pohon pinus Wangshan, semuanya bernilai satu rumah. Begitu pula beberapa pohon pinus di dalam Jingyuan International Manor. Hanya hiasan. Melihat betapa takjubnya dia, Ye Chufeng melambaikan tangannya. Dia memberi isyarat kepada teman-teman sekelasnya untuk mengikutinya masuk. Saat beberapa orang masuk ke Jingyuan International Manor, mereka melihat seorang wanita keluar dari mobil Mercedes-Benz. Itu adalah Nona Lin dari Jingyuan International. Dia seorang wanita karir yang sukses. Bibi Lin, kebetulan sekali. Lin Xiao ada di sini. Lin Xiao menyapa. Lin Yan mengenali Lin Xiao. Putra dari sahabatnya. Lin Xiao, itu kamu. Ada waktu luang kemari. Bibi Lin, Anda orang penting, pasti sibuk sekali. Bukankah aku sudah membuat janji? Katanya hari ini datang, Lin Xiao, penuh bakti. Baiklah, kalau kalian makan di sini, semua diskon 20%. Begitu Lin Yan selesai bicara, pandangannya menyapu kerumunan, dan dia melihat Ye Chufeng bersama You Ruoyu. Berdiri bersama Ye Chufeng. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ya Tuhan. Kenapa dia datang? Bibi Lin, ada apa? Lin Xiao merasakan ada yang tidak beres dengan Lin Yan. Mata Lin Yan menyipit, lalu dia cepat-cepat menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Dia diam-diam melirik Ye Chufeng lagi. Dia segera menyadarinya. Baiklah, hari ini kalian main saja di sini sepuasnya. Semua biaya aku yang tanggung. Semua orang terkejut. Apa? Lin Xiao pun sangat terkejut. Wajahnya, diskon 20% saja sudah sangat besar. Lin Yan benar-benar mau mentraktir. Su Younin merasa sangat aneh, tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke belakang. Tepat ke arah yang baru saja dilihat Lin Yan. Ye Chufeng berdiri di sana dengan tenang. Mungkinkah karena dia? Su Younin berpikir dalam hati. Para pria dan wanita tampan dan cantik lainnya di tempat itu juga mau tidak mau menoleh ke belakang. Setelah melihat Ye Chufeng, mereka semua sedikit terkejut. Ayo, semuanya jangan melamun. Ayo masuk bersama. Lin Yan mengundang semua orang masuk ke Taman Internasional Jingyuan. Tepat saat semua orang akan masuk, sekelompok pengawal berbaju hitam tiba-tiba muncul dan menghadang pintu. Tidak membiarkan semua orang masuk, bahkan jika Lin Yan adalah pemilik Taman Internasional Jingyuan. Seorang lelaki tua duduk di kursi roda, dalam keadaan sehat, hanya saja kakinya terluka dan sulit bergerak. Gadis itu mengenakan cheongsam, bertubuh langsing, mendorong lelaki tua di kursi roda itu. Berjalan ke arah luar gerbang. Nona Han Yu, Lin Xiao terkejut. Han Yu, siapa itu? Teman-teman sekelas You Ruoyu sedikit penasaran. Keluarga besar Zhong Hai, cucu tertua keluarga Han. Bibi Lin, benarkah? Itu keluarga Han? Su Younin dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk berseru. Keluarga Han adalah keluarga besar nomor 1 di Zhong Hai. Han Yu adalah permata keluarga Han. Kenapa dia datang ke sini? Tunggu, Han Yu ada di Jiangnan? Lalu pria tua di kursi roda ini siapa? Tuan keluarga Han, Han Jinlong? Seseorang berbisik. Mata semua orang menyipit. Mereka segera menebak identitas pria tua di kursi roda itu. Jangan bicara sembarangan, Lin Yan buru-buru berteriak. Perkecil suaramu, hati-hati kalau membuat masalah. Bermain di sini. Jangan katakan yang seharusnya tidak dikatakan, jangan lihat yang seharusnya tidak dilihat. Para pria dan wanita tampan dan cantik ini. Cepat tundukkan kepala. Keluarga Han dari Zhong Hai, sungguh luar biasa. Keluarga pertama Zhong Hai yang sebenarnya. Apakah keluarga Han ini sangat kuat? Ye Chufeng bertanya dengan penasaran. Sangat kuat. Satu keluarga Han bisa menyaingi 4 keluarga besar elf, 10.000 tangan. You Ruo dan Xiao Sheng menjawab. Begitu ya? Ye Chufeng mengangguk kecil. Kakek, bulan ini Anda terlihat jauh lebih baik. Jika Anda melakukan beberapa kali perawatan lagi di sini, penyakit Anda pasti akan sembuh. Han Yinging mendengar suara Lin Bai. Semoga saja. Han Jinlong tersenyum. Tiba-tiba terdengar suara. Jika Anda terus begini, penyakit Anda tidak akan sembuh. Bahkan akan membahayakan nyawa. Seluruh ruangan hening seketika. Swos. Siapa pengkhianatnya? Semua mata tertuju pada Ye Chufeng. Apa yang kamu bicarakan? Suro Ning Jinzu. Sekalipun latar belakang Ye Chufeng besar. Bagaimana dia bisa menyinggung keluarga Han dari Zhong Hai? Apalagi Tuan Han Jinlong sendiri. Beberapa teman sekelasnya juga tampak terkejut. Tidak menyangka Ye Chufeng akan berbicara tiba-tiba. Nak, kamu mencari mati, ya? Berani mengutuk Tuan Han Jinlong. Lin Xiao hampir tertawa terbahak-bahak. Dia sedang memikirkan bagaimana cara membalas dendam dan menghajar Ye Chufeng. Sekarang sepertinya tidak perlu. Ye Chufeng berani mengutuk Tuan Han seperti ini, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Bahkan Yesus tidak bisa menyelamatkannya. Bahkan keluarganya pun akan ikut terkena musibah. Lin Yan terkejut. Tapi setelah dipikir-pikir, Ye Chufeng adalah orang yang tidak takut bahkan pada Raja Jiangnan. Jadi dia menjadi tenang. Han Jinlong menoleh. Suasana menjadi tegang seketika. Semua orang merasakan tekanan yang luar biasa.
Bahkan You Ruoyu pun dengan gugup menggenggam tangan Ye Chufeng. Anak muda, apa yang kamu katakan? Han Jinlong bertanya dengan marah. Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Minta maaf pada kakekku segera. Han Yu cemberut. Dia melipat tangannya, seperti gunung es. Dia berkata dengan dingin. Ye Chufeng tidak sombong atau takut, dia berkata dengan tenang. Kedua kakimu pernah patah sebelumnya. Sekarang, meridiannya terluka. Setiap tengah malam pukul 3. Akan terasa nyeri hebat selama 15 menit. Setiap musim dingin, rasa sakitnya tak tertahankan. Tapi melihat situasimu. Tidak ada obat, aku tebak, mungkin kamu tidak memberitahu orang lain. Selama bertahun-tahun, kamu hanya menahannya. Tapi sekarang sudah bulan Juni. Kakimu tertutup kulit harimau, panas tidak bisa keluar. Paling lama 1 atau 2 bulan lagi. Kedua kakimu akan benar-benar kehilangan fungsinya. Ye Chufeng selesai berbicara dalam satu tarikan napas. Jauh di lubuk mata Han Jinlong. Ada sedikit kejutan. Apa yang dikatakan Ye Chufeng ternyata benar semua. Tapi dia tetap tenang. Jangan bicara omong kosong, berlutut. Minta maaf pada kakekku. Han Yu berteriak. Aura menyapu ruangan. Lin Xiao, Su Youming dan yang lainnya mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa. You Ruoyu bersembunyi di belakang Ye Chufeng. Aura putri sulung keluarga Han di Zonghai membuat orang tidak berani mengabaikan. Tunggu, biarkan dia bicara. Han Jinlong menggelengkan kepalanya, menghentikan Han Yu. Kakek, Han Yu, pil ginseng. Ye Chufeng terus bertanya, apakah kamu baru saja makan pil ginseng? Hehe. Kamu tahu kami dari keluarga Han dan tahu bahwa pil ginseng itu penting. Jadi kamu menebak kakekku pernah memakannya. Apakah kamu menebak secara membabi buta dan salah menebak? Han Yu mendengus dingin. Ye Chufeng menggelengkan kepalanya. Mulai sekarang, jangan makan pil ginseng lagi, kalau tidak kedua kakimu akan benar-benar lumpuh. Jika kambuh, tusuk Yongkuan dengan jarum perak sedalam 1 inci sepertiga, dan Kunlun 2 inci. Feiyang setengah inci dapat meredakan rasa sakit sementara. Hehe, anak muda. Saya punya dokter terbaik. Kalau saja sesederhana itu. Han Jinlong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecil. Han Yu berkata dengan dingin, kakek, anak ini hanya bicara omong kosong. Berlutut dan minta maaf. Lupakan saja, dia hanya seorang anak muda. Siapa yang tidak pernah muda? Han Jinlong menggelengkan kepalanya. Setelah menatap Ye Chufeng dalam-dalam, dia meminta Han Yu untuk mendorongnya ke dalam mobil van dan pergi dengan cepat. Setelah Han Jinlong dan Han Yu pergi, semua orang akhirnya menghela napas lega. Anak bernama Ye itu. Tahukah kamu bahwa kamu hampir membunuhku? Lin Xiao sangat marah, menunjuk ke hidung Ye Chufeng dan bertanya dengan kasar. Takut? Ye Chufeng menamparnya hingga jatuh ke tanah. Jangan menunjukku dengan jarimu. Ini yang pertama kali. Demi kamu adalah teman sekelas yang lebih lemah, aku akan memaafkanmu sekali. Lin Xiao hampir mati karena marah, memegangi wajahnya dan menatap Ye Chufeng dengan marah. Ding! Tepat pada saat ini, ada suara pesan teks di ponsel Ye Chufeng. Dia membuka ponselnya dan melihatnya. Wajahnya berubah. Sebuah pesan muncul, dalam 3 jam. Datang ke Villa Longhu Jinling, kalau tidak Wang Ruyan akan mati.